Hai guys, kembali lagi di channel Uka Family. Makasih ya buat yang udah klik video aku. Semoga diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Di video kali ini aku akan membawakan alur drama Korea yang berjudul Kill It. Tanpa berlama-lama, langsung saja ke alur ceritanya. Cerita diawali dengan diperlihatkan seorang anak laki-laki yang sedang dilatih oleh seorang pria bernama Pavel, di mana Pavel menggembleng anak laki-laki tadi dengan sangat kejam agar tak memiliki perasaan terhadap apapun jika ingin menjadi seperti dirinya yang merupakan seorang pembunuh bayaran profesional. Tetapi ketika Pavel sang pembunuh bayaran menyuruh anak laki-laki itu untuk membunuh seekor anjing, dirinya malah tak kuasa melakukan itu, membuatnya harus menerima hukuman. Tetapi anjing yang tadi tanpa diduga menyelamatkan sang bocil, membuatnya bisa bertahan dari kerasnya latihan serta hukuman berat yang ia terima. Hingga 16 tahun pun berlalu. Kini bocil tadi sudah dewasa dan tentu saja sudah menjadi seorang pembunuh bayaran profesional melebihi Pavel sendiri, dan dia bernama Kim So Hyun. Berbeda dengan So Hyun, kini Pavel yang dulu sangat cekatan, di usia tuanya dirinya malah mengidap satu penyakit yang menurunkan kemampuannya dalam melakukan pekerjaan sebagai pembunuh bayaran. Di mana karena itu, Pavel kemudian memberikan sebuah foto kepada So Hyun tentang masa lalu So Hyun yang tak diingat sama sekali oleh So Hyun. Tetapi So Hyun tak peduli dengan hal itu karena ia sudah menganggap jika Pavel adalah satu-satunya keluarga baginya. Mendengar itu, Pavel kemudian menceritakan sedikit masa lalu So Hyun yang ia tahu jika dirinya dulu ditugaskan oleh ayah So Hyun sendiri untuk membunuh So Hyun, walaupun entah apa motif dari hal itu semua. Hingga pada akhirnya, Pavel saat itu malah mengabaikan tugasnya dan lebih memilih untuk mengurus So Hyun sampai sekarang. So Hyun yang mendengarnya berusaha tak peduli dan malah kemudian memberikan beberapa foto kepada Pavel tentang sebuah pulau yang ia ingin kunjungi bersama Pavel untuk hiburan karena merasa jika masa lalunya tak penting baginya. Pavel yang mendengar itu semua dari So Hyun hanya bisa terdiam seolah merasa bersalah telah memperlakukan So Hyun dengan sangat dingin selama ini. Hingga ketika tidur, So Hyun sedikit teringat dengan masa lalunya, membuatnya bangun dan segera menuju ke kamar Pavel. Tetapi di kamarnya, So Hyun tak melihat Pavel, lalu ia pun menyadari jika Pavel kemungkinan pergi ke markas mafia untuk melakukan pekerjaan terakhir, yaitu membunuh pemimpin kelompok mafia itu. Menyadari kondisi Pavel sekarang yang tak mungkin bisa melakukannya, So Hyun pun bergegas untuk menyusul Pavel. Di mana benar saja, Pavel dengan senapan miliknya sedang mengintai si ketua kelompok mafia incarannya. Tetapi karena penyakitnya, Pavel pun tak bisa menembak sang ketua mafia. Namun karena ia ingin menyelesaikan tugas terakhirnya, Pavel pun tanpa ragu pergi ke markas kelompok mafia itu untuk menghabisi si ketua mafia secara langsung. Tetapi tak berlangsung lama, anak dari si ketua mafia bernama Karimov langsung menyadari kehadiran Pavel dan seketika Pavel pun yang sudah tua bisa dikalahkan. Di mana Karimov langsung menyiksa Pavel untuk membuat Pavel mau buka mulut mengenai siapakah orang yang telah menyuruhnya. Pavel yang sangat profesional dalam bidang pembunuh bayaran tentu saja tak mau mengatakan klien atau orang yang telah menyuruhnya walaupun mendapatkan siksaan. Namun tanpa diduga, So Hyun yang datang ke sana dan langsung berhadapan dengan si ketua mafia, di mana dengan saat isi, So Hyun berhasil mengalahkan si ketua mafia dan menyuruhnya untuk mengumpulkan semua bawahannya di sana. Hal itu dilakukan So Hyun agar dirinya bisa membebaskan Pavel tanpa ada hambatan, sebab pada kenyataannya, ketika para bawahan si ketua mafia datang ke tempat yang disuruh, ternyata si ketua mafia tadi sudah innalillahi, bahkan tak lama ledakan besar pun terjadi. Walaupun tak diduga Karimov sang anak dari si ketua mafia ternyata selamat dan terlihat sangat menyimpan dendam kepada So Hyun. Sementara So Hyun setelah berhasil membawa Pavel ke tempat persembunyian mereka, dirinya kemudian berusaha mengobati luka-luka Pavel. Tetapi karena luka itu sangatlah parah, Pavel pun menyuruh So Hyun untuk tak melakukannya, di mana Pavel mengatakan jika dirinya meminta maaf karena selama ini telah mendidik So Hyun menjadi seorang pembunuh yang tak memiliki hati. Dan sebelum kematiannya,
Pavel pun meminta kepada Sohyun agar bisa hidup seperti manusia normal untuk bahagia. Lalu tak lama, Pavel pun meninggal. Sementara di tempat berbeda, terlihat seorang pria bernama Philip tapi bukan lampu, yang adalah rekan atau calo dari Sohyun dalam urusan pekerjaan. Kemudian ia pun didatangi oleh seorang perempuan yang memintanya agar menyuruh Sohyun melakukan pekerjaan dengan imbalan besar. Di mana Philip yang mengetahui Sohyun sedang berduka karena kehilangan Pavel, kemudian mengatakan kepada si wanita itu jika Sohyun tak akan mau menerima pekerjaan itu. Tetapi si wanita itu pun mengatakan jika Sohyun akan mau menerima pekerjaan yang ia suruh ketika melihat foto yang ia siapkan. Philip yang tak mengerti kemudian memberikan hal itu kepada Sohyun serta memberikan foto yang diberikan wanita tadi. Membuat Sohyun terkejut karena foto yang diberikan Philip mirip sekali dengan foto yang diberikan Pavel sebelumnya. Tetapi sebelum itu, Philip menyuruh Sohyun untuk segera pergi terlebih dahulu dari tempatnya sekarang, karena kelompok mafia yang dipimpin oleh Karimov sedang mencari-cari Sohyun untuk menuntut balas. Untuk itu Sohyun pun terlebih dahulu pergi guna menghindari kejaran si Karimov. Di mana setelah itu, Sohyun kembali bertanya misi apakah yang diminta wanita yang memberikan foto tadi. Philip pun menerangkan jika Sohyun harus membunuh 6 target, dan jika berhasil mengeksekusi setiap satu target, maka wanita tadi akan mengirimkan foto lain yang berhubungan dengan masa lalu Sohyun. Mendengar itu, Sohyun yang kini ingin mengetahui tentang masa lalunya kemudian menyanggupi permintaan itu. Singkat cerita, 2 tahun pun berlalu, di mana terlihat seorang pria sedang berburu di atas tebing hutan. Hingga ketika pria itu akan menembak seekor rusa, tiba-tiba dirinya diserang oleh seseorang yang tak lain adalah Sohyun. Hingga karena itu si pria tadi pun seketika innalillahi. Scene kemudian berpindah kepada seorang petugas detektif polisi wanita bernama Do Hyun Jin yang berpangkat inspektur yang sedang menyelidiki kasus tewasnya si pria tadi. Dengan intuisi yang dimilikinya, Hyun Jin dapat mengetahui jika tewasnya si pria tadi adalah kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh seorang profesional. Hingga ketika pulang, saat di tengah jalan, pertemuan tak terduga pun terjadi ketika Hyun Jin bertemu dengan Sohyun yang saat itu sedang mencoba mengobati seekor rusa yang terluka. Hyun Jin yang melihat Sohyun kesusahan menangkap rusa itu, dengan kemampuannya kemudian ia membantu Sohyun untuk membius rusa tersebut, bahkan menggunakan shawl miliknya untuk membungkus luka dari rusa. Tetapi tindakan baik yang dilakukan Hyun Jin tak sedikit pun dihargai oleh Sohyun, karena Sohyun memiliki kepribadian antisosial. Hyun Jin yang tak mengetahui itu tentu saja sangat geram dengan sikap Sohyun kepadanya dan berkata, seharusnya Sohyun berterima kasih padanya. Tetapi Sohyun seolah tak peduli dan malah memberikan sebuah kartu nama jika Hyun Jin ingin mengambil shawl miliknya. Sohyun sendiri kini membuka klinik pengobatan hewan dan tinggal di sebuah bangunan yang ia sewa dari seorang gadis bernama Seulgi. Seulgi sendiri adalah seorang anak yatim piatu, namun ia memiliki warisan yang sangat banyak termasuk bangunan bertingkat yang Sohyun sewa. Semua itu didapat Seulgi dari mendiang kakeknya yang meninggal akibat dibunuh. Di mana walaupun Sohyun selalu cuek dan seolah tak peduli kepada Seulgi, tetapi Seulgi selalu berusaha agar bisa dekat dengan Sohyun. Sementara Hyun Jin terus menyelidiki kasus kematian pria tadi karena merasa jika hal itu berkaitan dengan para korban pembunuhan yang dilakukan oleh pembunuh yang sama, sebab ia pernah melihat sebuah buku catatan yang ditulis salah satu korban. Tetapi apa yang dikatakan Hyun Jin tentu saja membuat semua petugas polisi tak ada yang percaya kepadanya, sebab semua korban yang disebutkan Hyun Jin semuanya memiliki tersangka yang berbeda, serta para korban tak ada satupun ikatan yang bisa membuktikan teori Hyun Jin benar. Terlebih lagi, kini polisi sudah menemukan tersangka yang diduga membunuh si pria tadi. Tetapi walaupun begitu, Hyun Jin tetap percaya dengan apa yang telah ia selidiki selama ini. Hingga tak lama, polisi pun menangkap pria yang diduga sebagai pembunuh si pria tadi, yang mana pria ini adalah pecandu narkoba yang mempunyai rumah makan bersama istrinya, dan rumah makan tersebut selalu didatangi oleh Sohyun, seolah semuanya sudah direncanakan matang oleh Sohyun. Setelah tugas pembunuhan itu selesai, Sohyun pun kemudian mendapatkan sebuah foto tentang masa lalunya. Dengan penuh penasaran, Sohyun pun mencoba mendatangi rumah tersebut. Walaupun di sana Sohyun tak mengingat apapun mengenai rumah itu.
Bahkan di sana, nyawa So-hyun terancam ketika tiba-tiba sebuah bom meledak. Untung saja dengan pengalamannya, So-hyun berhasil selamat. Hingga So-hyun pun menyadari jika orang yang menyuruhnya adalah orang yang sangat berbahaya. Hingga So-hyun kembali mendapatkan target selanjutnya untuk ia habisi. So-hyun pun menyadari jika target selanjutnya adalah wanita yang ia temui saat mencoba menyelamatkan rusa, yaitu Hyun-jin. Dan ketika ia bersiap akan melakukan tugasnya, tiba-tiba Hyun-jin malah datang ke tempat So-hyun membawa seekor kucing yang terluka karena tak sengaja ia tabrak. So-hyun yang melihat itu malah mengabaikan tugasnya dan segera mengobati kucing yang Hyun-jin bawa. Dan dari sinilah awal kedekatan mereka terjadi, karena terlihat Hyun-jin memiliki sedikit ketertarikan dengan kepribadian So-hyun yang sangat dingin. Walaupun sebenarnya So-hyun adalah pribadi yang sangat menyeramkan yang kini menargetkan Hyun-jin demi mendapatkan foto mengenai masa lalunya yang sudah ia kumpulkan 4 foto. Keesokan harinya, Hyun-jin terlihat mendatangi gedung milik Seulgi, tujuannya untuk mencari tempat tinggal baru. Seulgi yang melihat jika Hyun-jin memiliki ketertarikan kepada So-hyun, terlihat bersikap judes dan tak ramah kepada Hyun-jin agar Hyun-jin tak jadi menyewa gedung miliknya. Tetapi Hyun-jin malah semakin ingin tinggal di sana karena merasa jika tempat yang dimiliki Seulgi sangatlah strategis bagi dirinya. Hingga keesokan harinya, ternyata Seulgi yang masih muda memiliki masalah sendiri, di mana kerabatnya atau para paman-pamannya ternyata mengincar Seulgi karena harta warisan yang dimiliki Seulgi. Saat Seulgi akan diculik oleh salah satu pamannya, untung saja di sana So-hyun melihat itu, dan ketika So-hyun akan bertindak, tiba-tiba dirinya dihentikan oleh Hyun-jin yang meminta So-hyun untuk diam, karena dirinya lah yang akan menghajar paman Seulgi bersama bawahannya. Hingga terjadilah sedikit pergelutan di sana. Hyun-jin dengan bangganya merasa bisa mengalahkan semuanya seorang diri, padahal tanpa ia tahu dengan sangat cekatan So-hyun membantunya diam-diam. Scene kemudian berpindah kepada seorang pria yang terlihat memiliki kekuasaan serta pengaruh besar bernama Jae-hwan, di mana Jae-hwan ini adalah ayah sambung dari Hyun-jin yang terlihat memiliki ketertarikan dengan para korban pembunuhan yang dilakukan So-hyun. Entah apa hubungannya, namun yang jelas dirinya menyimpan sesuatu. Kembali kepada Hyun-jin yang kembali bertemu dengan So-hyun, di mana walaupun Hyun-jin selalu berusaha bersikap ramah pada So-hyun, tetapi So-hyun selalu mengabaikan hal itu, bahkan malah terlihat cuek. Tetapi sikap dingin So-hyun malah membuat Hyun-jin semakin penasaran, membuat Hyun-jin mencoba mendekati So-hyun walaupun tak pernah dianggap. Untung saja Hyun-jin memiliki kucing yang masih dirawat di tempat So-hyun, dan hal itu membuatnya memiliki alasan untuk datang menemui So-hyun. Di mana di sana So-hyun yang masih tak mengerti kenapa tadi Hyun-jin menolong Seulgi, kemudian menanyakan hal itu, sebab menurutnya orang asing seperti Hyun-jin kenapa mau repot-repot menolong Seulgi yang baru ia kenal. Hyun-jin yang mendengar pertanyaan itu berusaha menjawab dengan mengatakan jika itu semua merupakan tanggung jawabnya sebagai seorang polisi. Dan kali ini Hyun-jin yang balik bertanya mengenai hubungan So-hyun bersama Seulgi, sebab setelah kejadian tadi, Hyun-jin mengetahui jika Seulgi merupakan seorang anak yatim piatu yang memiliki harta warisan yang sangat banyak, serta para kerabatnya mencoba merebut harta warisan itu. Tetapi sebelum So-hyun menjawab, ternyata Seulgi dari tadi mendengarkan percakapan antara Hyun-jin dan juga So-hyun, di mana Seulgi langsung marah kepada Hyun-jin karena merasa ikut campur dalam urusannya. Hyun-jin yang tak mau ada kesalahpahaman kemudian mencoba mengejar Seulgi untuk menjelaskan semuanya. Tetapi Seulgi yang sudah emosi malah berkata kasar kepada Hyun-jin. Setelah itu So-hyun kemudian datang dan mengatakan kepada Hyun-jin jika apa yang dilakukan Hyun-jin mengenai Seulgi adalah kesalahan, sebab semua orang memiliki rahasia yang tak ingin diketahui atau dicampuri oleh orang lain, membuat Hyun-jin merasa dipojokkan padahal niatnya adalah baik, yaitu membantu Seulgi. Keesokan harinya, ternyata Seulgi merasa bersalah telah berkata kasar kepada Hyun-jin yang memiliki tujuan baik ingin membantunya. Untuk itu So-hyun menyarankan Seulgi agar meminta maaf kepada Hyun-jin. Sementara Hyun-jin sendiri kini sedang menangani sebuah kasus yang melibatkan sebuah geng jalan dan mafia Rusia yang diduga melakukan perdagangan manusia, dan ia harus secepatnya mencari bukti agar pihak kepolisian bisa bertindak untuk menangkap mereka.
Hingga Hyun-jin mendapatkan panggilan yang ternyata itu dari ibu angkatnya yang terlihat Hyun-jin sangat ketakutan karena ibu angkatnya sangat overprotective kepada Hyun-jin. Di mana si ibu angkat ini sebenarnya ingin sekali menjadikan Hyun-jin sebagai penari balet seperti dirinya. Tetapi Hyun-jin tiba-tiba malah masuk ke akademi kepolisian karena sesuatu yang belum terungkap. Di mana walaupun Hyun-jin diadopsi oleh orang kaya, tetapi hidupnya seolah tak bahagia karena selalu mendapatkan tekanan untuk menjadi apa yang orang tua minta. Dan hal itu menjadi trauma tersendiri bagi Hyun-jin. Setelah menemui ibunya, Hyun-jin kemudian kembali datang ke klinik Sohyun untuk melihat kucing yang berada di sana karena merasa harinya sedang kacau sebab ia harus menemui ibunya. Hyun-jin kemudian meminta kepada Sohyun untuk menemaninya latihan menembak. Dan hal itu diiyakan oleh Sohyun sebagai rasa permintaan maaf karena sudah menyudutkan Hyun-jin kemarin. Yang tentu saja pada saat latihan menembak, Sohyun berpura-pura tak bisa melakukannya. Hingga setelah itu Hyun-jin pun berterima kasih kepada Sohyun yang mau menemaninya hari ini di saat perasaannya sedang kacau. Namun Sohyun hanya unggup saja seolah tak mengerti harus berkata apa. Setelah itu Sohyun yang kembali ke kliniknya mendapatkan pesan dari Philip yang tentu saja itu sangat aneh sebab mereka tak pernah melakukannya. Hingga ketika Sohyun menanyakan langsung kepada Philip, Philip pun menjawab jika kemungkinan hal itu dilakukan oleh Karimov yang membajak ponselnya untuk mencari keberadaan Sohyun. Membuat Sohyun geram dan langsung meminta Philip memberikan lokasi Karimov sekarang. Di mana ternyata si Karimov sedang berada di markas geng jalanan yang kebetulan sedang dimata-matai oleh Hyun-jin karena menduga ada kejahatan perdagangan manusia di sana. Tetapi penyamaran Hyun-jin terbongkar sehingga para gangster langsung menangkap Hyun-jin. Untung saja Sohyun diam-diam membantu Hyun-jin dan membuatnya bisa bebas serta tak lama para petugas polisi yang lain berdatangan. Hyun-jin sendiri kemudian mengejar Karimov dan berhasil mengejarnya, yang dimana Hyun-jin menodongkan senjata kepada Karimov untuk menyerah. Tetapi ternyata Karimov memiliki skill menembak yang lebih cepat, membuat Hyun-jin dalam bahaya. Namun tiba-tiba Sohyun kembali datang dan langsung menyelamatkan Hyun-jin. Hyun-jin yang tak mengetahui jika itu adalah Sohyun, kemudian malah menodongkan senjatanya kepada Sohyun, membuat Karimov bisa kabur. Tetapi ketika Hyun-jin lengah, Sohyun pun langsung pergi untuk mengejar si Karimov karena tak berani-berani mengusiknya. Saat Karimov akan kabur menggunakan mobil, Sohyun dengan sigap langsung masuk untuk membunuh si Karimov dan terjadilah aksi saling pukul di dalam mobil. Tetapi Karimov memanfaatkan mobil itu dengan mencoba menabrakannya kepada anak kecil, membuat Sohyun membantingkan setir untuk menghindari anak yang akan tertabrak. Dan karena itu, Karimov pun kembali bisa kabur dari kejaran Sohyun. Setelah itu, Hyun-jin meminta rekannya untuk mengecek CCTV mengenai orang yang tadi melindunginya. Dan ia pun menemui fakta jika orang tersebut seolah bertindak sendiri, membuat Hyun-jin penasaran siapakah orang tersebut. Tetapi tanpa diduga, markas si Philip diketahui oleh bawahan si Karimov dan langsung membawa si Philip untuk mendapatkan lokasi dari Sohyun. Hingga ketika malam, Hyun-jin kembali datang ke tempat Sohyun, di mana kali ini Hyun-jin membawa kue ulang tahun karena sekarang merupakan hari ulang tahun teman masa kecilnya dulu. Sohyun yang sekarang memiliki kedekatan dengan Hyun-jin terlihat membiarkan Hyun-jin melakukan keinginannya. Bahkan Sohyun yang terkenal sangat dingin mau menemani Hyun-jin memakan kue itu berdua. Di mana di momen itu Hyun-jin menanyakan apakah Sohyun mempunyai teman masa kecil seperti dirinya. Sohyun yang ingat-ingat lupa kemudian mengatakan jika dirinya pun mempunyai teman masa kecil seperti Hyun-jin. Tetapi yang ia ingat, temannya selalu memberikannya sebuah kertas berbentuk kapal. Hingga di tengah guyuran hujan, kecanggungan pun terjadi antara mereka. Setelah itu Sohyun seolah melupakan tugasnya untuk membunuh Hyun-jin karena merasa Hyun-jin adalah orang yang baik selain Seulgi yang dekat dengannya. Kedekatan Sohyun dan juga Hyun-jin kembali terjadi ketika mereka sama-sama menjenguk anak dari si ibu pemilik warung makanan langganan mereka yang hampir menjadi korban perdagangan manusia gangster jalanan. Di mana di sana Sohyun yang melihat luka di wajah Hyun-jin menyarankan Hyun-jin untuk mengobati luka itu karena akan berbekas. Hyun-jin yang mendengarnya hanya tersenyum karena ia tak menyangka jika orang dingin seperti Sohyun masih memperhatikan hal seperti itu. Shin kemudian berpindah kepada Jae-hwan yang bersama rekannya.
di mana ternyata semua pembunuhan yang terjadi ternyata berkaitan satu sama lain, di mana hal itu berhubungan dengan masa lalunya dengan seorang pria bernama Hyun-woo, temannya sendiri, di mana di masa lalu Hyun-woo yang menyadari jika perusahaan yang dikembangkan Jae-hwan sangatlah mengancam kehidupan anak-anak, kemudian memutuskan untuk keluar. Namun karena keserakahannya dan tak mau diketahui oleh orang lain mengenai bisnis ilegal perusahaannya, Jae-hwan langsung menghabisi keluarga Hyun-woo dan juga Hyun-woo sendiri. Tetapi Hyun-woo berhasil selamat hingga sampai sekarang. Dan Jae-hwan menganggap jika semua pembunuh berantai yang terjadi merupakan ulah Hyun-woo sendiri yang ingin balas dendam. Sebab semua korbannya adalah saksi yang mengetahui kejadian pembunuhan keluarga Hyun-woo. Dan jika itu benar, maka Jae-hwan takut target selanjutnya adalah dirinya. Untuk itu dirinya menyuruh rekannya untuk segera menemukan Hyun-woo dan mendahului Hyun-woo. Sementara di klinik miliknya, So-hyun terlihat didatangi oleh ibunya Hyun-jin, yang mana kedatangannya tentu saja untuk meminta kepada So-hyun agar tak lagi dekat dengan Hyun-jin, dan berjanji akan memberikan uang berapapun yang So-hyun minta jika mau melakukan itu. So-hyun yang tak mau berurusan dengan si ibu, kemudian berjanji akan menuruti keinginan si ibu, namun dirinya tak mau menerima uang yang diberikan si ibu Hyun-jin. Hingga masalah akan kembali muncul, sebab kini si Karimov telah berhasil mendapatkan lokasi So-hyun setelah menyiksa Philip untuk mendapatkan lokasi So-hyun. Sementara Hyun-jin yang baru pulang ke tempat tinggalnya dibuat terkejut karena semua dekorasi rumahnya sudah berbeda, dan ia pun menyadari jika ibunya lah yang melakukan semua itu. Hingga ketika Hyun-jin ingin menanyakan maksud ibunya melakukan itu, ibunya malah membicarakan tentang So-hyun yang telah ia datangi. Hyun-jin yang mengenal sifat ibunya kemudian langsung bergegas menemui So-hyun karena merasa jika ibunya pasti melakukan sesuatu. Tetapi So-hyun tak bicara apapun dan hanya menyuruh Hyun-jin untuk duduk, di mana So-hyun kemudian mengobati luka Hyun-jin. Akan tetapi tanpa diduga saat So-hyun melihat ke arah luar, dirinya dikejutkan ketika melihat Karimov yang berada di sana. Keesokan harinya kedekatan pun kini terjalin antara Hyun-jin dan juga Seulgi yang tampak kini keduanya bisa saling akrab ketika mencoba permainan. Hingga Hyun-jin melihat sebuah bekas luka di dahi Seulgi, yang mana hal itu mengingatkan Hyun-jin dengan seorang anak yang adalah satu-satunya saksi kunci mengenai kematian seniornya. Tetapi Seulgi yang seolah tak mau orang lain tahu dengan bekas lukanya, kemudian langsung pergi meninggalkan Hyun-jin. So-hyun sendiri setelah semalam didatangi oleh Karimov, kemudian meyakini jika incaran Karimov adalah Hyun-jin. Untuk itu So-hyun pun diam-diam mengikuti Hyun-jin untuk memastikan keamanannya. Tetapi ternyata prediksi So-hyun salah, sebab yang diincar Karimov tak lain adalah Seulgi. Membuat So-hyun langsung pergi ke sekolah Seulgi untuk memastikan keselamatan Seulgi. Tetapi ternyata di sana Karimov tak ada. Untuk itu So-hyun pun memberikan sebuah peluit kepada Seulgi, dan jika sesuatu yang buruk terjadi, maka Seulgi harus segera meniupnya. Seulgi yang tak mengerti dengan semua itu, malah menjadikan peluit itu sebagai mainan, membuat So-hyun terus datang walaupun tak ada masalah apapun, dan hal itu terus diulangi oleh Seulgi. Hingga tanpa diduga Seulgi, datanglah Karimov yang langsung menyerang Seulgi. Dengan sekuat tenaga, Seulgi pun berusaha meniup peluit yang diberikan So-hyun, tetapi hal itu tak bisa dilakukan karena si Karimov menahannya. Namun tiba-tiba So-hyun datang dan langsung melindungi Seulgi. Melihat luka yang diterima Seulgi, So-hyun pun marah dan berniat membunuh Karimov karena tak berani mengusik orang yang ia sayangi. Tetapi melihat Seulgi yang kembali merasakan traumanya, So-hyun pun tak jadi melakukannya dan membiarkan Karimov kabur karena lebih memilih menyelamatkan Seulgi untuk dibawa ke rumah sakit. Tetapi ternyata tanpa Karimov duga, So-hyun telah menaruh alat pelacak di pakaiannya, membuat So-hyun mengetahui lokasi Karimov saat ini, di mana setelah memastikan jika Seulgi baik-baik saja, So-hyun pun langsung bergegas untuk memburu Karimov. Di mana Pak Ninja dengan sangat terampil, So-hyun sudah berada di markas Karimov, bahkan langsung menodongkan senjata ke arah Karimov. Karimov yang mengetahui orang seperti apa So-hyun ini, memohon kepada So-hyun untuk tak menghabisinya. Tetapi karena Karimov tak berani mengusik orang terdekatnya tanpa ampun, So-hyun pun langsung menembak kaki Karimov dan akan mengeksekusinya. Namun Karimov mengatakan jika dirinya mengetahui masa lalu So-hyun, dan jika So-hyun tak membunuhnya, maka Karimov akan memberitahukan semuanya.
hingga datanglah bawahan si Karimov yang mencoba menyerang So-hyun. Akan tetapi hal itu bukanlah masalah bagi So-hyun yang sudah dalam mode pemburu. Dan setelah menghabisi bawahan si Karimov, So-hyun kembali menodongkan pistolnya kepada Karimov, hingga ketika Karimov akan berkata, So-hyun pun langsung mendorong kepala Karimov. Bersamaan dengan itu ternyata Seulgi mengingat tentang masa lalu kelam yang selalu membuatnya tersiksa, yaitu kematian kakeknya di hadapannya sendiri. Dan saat itu orang yang membunuh kakeknya tak lain adalah Pavel, dan entah siapakah yang menyuruh Pavel. Namun yang jelas Pavel saat itu merasa tak tenang setelah mengeksekusi kakeknya Seulgi, karena merasa jika ada seorang saksi yang bisa mengetahui identitasnya. Hingga Pavel pun kemudian kembali untuk membunuh saksi tersebut, yang ternyata adalah seorang pria yang bekerja sebagai wartawan, yang saat itu dirinya sedang menyelidiki kasus hilangnya Hyun-woo, di mana si pria wartawan ternyata memiliki keterkaitan dengan Hyun-jin. Saat itu Pavel sebenarnya juga berniat membunuh Seulgi yang kebetulan berada di sana. Tetapi Pavel dicegah oleh So-hyun karena So-hyun menganggap jika Seulgi masih kecil yang tak mungkin dapat memberitahukan identitas Pavel. Di sana Seulgi kecil melihat jika pria yang menolongnya adalah So-hyun yang datang kembali setelah 9 tahun berlalu. Tetapi entah mengapa Seulgi merahasiakan semua itu, bahkan sekarang malah menganggap So-hyun sebagai kakaknya. Keesokan harinya saat Hyun-jin bersama So-hyun, Hyun-jin lalu mendapatkan panggilan dari rekan polisinya jika si Karimov, orang yang sedang mereka cari, ditemukan telah meninggal di dermaga. Di mana Hyun-jin langsung bergegas ke TKP dan begitu terkejut ketika melihat kondisi jasad Karimov yang terbunuh dengan cara ditembak, membuat Hyun-jin bertanya-tanya, siapakah orang yang telah membunuh orang berbahaya seperti Karimov? Sebab dari identifikasi di TKP, Karimov dibunuh oleh seseorang yang sangat profesional. Hingga setelah itu Hyun-jin kemudian mencoba menghubungi Seulgi yang tadi ia lihat sedang murung. Tetapi ketika Seulgi mengangkat panggilan Hyun-jin, So-hyun keburu datang menghampiri Seulgi. Dan di sana mereka pun berbicara mengenai keinginan Seulgi menghapus tanda luka di dahinya, karena Seulgi ingin sepenuhnya melupakan kenangan buruk dari tanda itu. Dan pembicaraan antara Seulgi dan So-hyun ternyata didengar oleh Hyun-jin karena panggilan yang sebelumnya ia lakukan kepada Seulgi belum dimatikan, membuat Hyun-jin penasaran dengan keinginan Seulgi menyangkut tanda luka di dahinya. Untuk itu Hyun-jin pun kemudian menghubungi informan kepolisian untuk mencari tahu silsilah semua keluarga dari Seulgi. Sebab kali ini Hyun-jin merasa jika Seulgi adalah anak kecil yang menjadi saksi satu-satunya kematian wartawan kenalannya yang selama ini ia cari. Sementara So-hyun di klinik miliknya, ia dikagetkan dengan kemunculan seseorang yang ternyata itu adalah Philips, kenalannya setelah diculik dan disiksa bawahan Karimov. Philip pun kini meminta kepada So-hyun agar So-hyun mengizinkannya tinggal di tempatnya karena merasa nyawanya sekarang semakin terancam setelah Karimov mati. So-hyun yang tak punya pilihan lain pada akhirnya mengizinkan Philip tinggal di tempatnya serta mengenalkan Philips kepada Seulgi. Scene kemudian berpindah kepada Jae-hwan yang terlihat sedang menyiksa bawahannya karena ternyata Hyun-woo, pria yang ia coba lenyapkan di masa lalu, ternyata masih hidup. Bahkan Jae-hwan tak segan-segan mengancam bawahannya karena kerjaannya selama ini tak becus. Untung saja asisten wanitanya menenangkan Jae-hwan agar menyerahkan urusan Hyun-woo kepadanya. Sementara di kantor polisi, Hyun-jin yang terus berusaha mencari petunjuk mengenai pria bermasker yang menolongnya, kemudian atasannya menyuruh Hyun-jin untuk bertemu dengan seorang jaksa baru yang bertugas di wilayah mereka. Hyun-jin yang merasa tak memiliki urusan dengan jaksa baru itu awalnya menganggap jika hal itu tak perlu. Tetapi ketika atasannya memohon, Hyun-jin pun dengan terpaksa menuruti perintah itu. Dan ketika bertemu, ternyata jaksa baru itu sedikit berperilaku aneh karena malah asyik bermain game, membuat Hyun-jin kesal lalu kembali ke kantornya untuk kembali mencari petunjuk mengenai siapa si pria masker. Keesokan harinya seperti biasa, Hyun-jin kembali bertemu dengan So-hyun, di mana kali ini So-hyun bisa melihat jika Hyun-jin adalah wanita yang tak hanya amoy tetapi juga memiliki sifat baik, karena dirinya tak segan-segan membantu seorang ibu-ibu yang sedang berjualan sayur. Dan hal itu membuat So-hyun semakin penasaran dengan Hyun-jin, yang kini diam-diam So-hyun selalu memperhatikan Hyun-jin yang selalu tersenyum seolah tak memiliki beban hidup.
Bahkan Sohyun pun memberikan hadiah berupa mainan kucing karena mengetahui jika kucing yang Hyunjin rawat selalu memecahkan piring. Ternyata hal sesederhana itu sangat berarti bagi Hyunjin karena dirinya selalu tersenyum ketika mengingat saat Sohyun memberikan hadiah itu padanya. Membuat Seogi yang sekarang berada di rumah Hyunjin merasa heran sebab Hyunjin senyum-senyum sendiri. Dan ketika malam tiba, kini perasaan mereka seolah sudah saling mengikat, di mana masing-masing dari mereka memikirkan satu sama lain. Hingga lamunan Sohyun terhenti ketika Philips memberikan sebuah foto mengenai target yang harus dieksekusi Sohyun selanjutnya. Yang kali ini, Sohyun harus benar-benar melenyapkan orang tersebut tak seperti kemarin. Dan target itu adalah seorang politikus yang akan mencalonkan diri pada pemilihan pemilu yang akan datang. Sohyun yang sekarang menyadari jika semua target yang diberikan orang yang menyuruhnya selalu berkaitan dengan masa lalunya, kemudian mencoba menggali informasi mengenai targetnya terlebih dahulu dengan menyamar. Di mana Sohyun kemudian mendapatkan informasi jika si politikus targetnya adalah kenalan dari Jae-hwan. Untuk itu memanfaatkan dirinya yang seorang dokter hewan, Sohyun pun memasuki rumah si politikus itu memanfaatkan anak wanitanya yang sedang mencari seorang dokter hewan. Dengan kemampuan yang Sohyun miliki, dengan mudah Sohyun pun bisa masuk ke kamar politikus targetnya untuk menaruh alat penyadap serta mengambil beberapa dokumen di berangkas milik si politikus. Sementara di kantor polisi, Hyunjin yang sangat ingin mengetahui siapakah orang yang telah membunuh si Karimov, kemudian mendatangi dokter forensik yang memeriksa jasad si Karimov. Di mana di sana Hyunjin menemukan sebuah fakta baru bahwa ternyata luka-luka yang diterima Karimov serta tembakan yang membuatnya innalillahi sama persis dengan seorang korban kedua dari korban pembunuhan berantai yang diselidiki oleh Hyunjin. Oleh karena itu, Hyunjin menyimpulkan jika sang pembunuh berantai tak lain adalah pria bermasker yang telah menolongnya. Hingga Hyunjin dikejutkan dengan kedatangan si jaksa tadi bernama Yoonjae yang mengajak Hyunjin untuk makan. Tentu saja ajakan makan itu langsung ditolak oleh Hyunjin. Tetapi ketika si jaksa itu mengatakan jika dirinya mempunyai informasi yang diinginkan Hyunjin mengenai apa yang ia cari, Hyunjin pun dengan terpaksa mau menerima ajakan Yoonjae. Tetapi Yoonjae malah kebanyakan minum, membuat informasi yang Hyunjin inginkan tak bisa ia dapatkan. Tetapi walaupun begitu, Hyunjin yang memiliki sifat baik tetap membawa Yoonjae keluar dari restoran yang terlihat jika Yoonjae ini memiliki ketertarikan kepada Hyunjin. Di mana ketika mereka bersalaman, hal itu dilihat oleh Sohyun, membuat Sohyun sedikit cemburu melihat Hyunjin ada yang mendekatinya. Membuat Sohyun kembali bersikap dingin kepada Philips, walaupun Philips sudah berusaha payah menyiapkan makanan untuk Sohyun. Keesokan harinya, ternyata apa yang dikatakan Yoonjae mengenai dirinya mempunyai informasi yang dicari Hyunjin adalah benar. Sebab ketika Hyunjin baru sampai di kantornya, rekannya kemudian memberikan sebuah berkas dari Yoonjae. Dan ketika Hyunjin membacanya, ternyata semua korban pembunuhan berantai berkaitan dengan saksi kebakaran yang terjadi kepada Hyunwoo di masa lalu. Dan semua itu juga berkaitan dengan sebuah panti asuhan tempat dulu Hyunjin tinggal. Di tempat berbeda, Sohyun yang terlihat masih galau, dirinya pun kemudian mendapatkan informasi dari Philips jika setelah Philips mencari informasi dari berkas yang Sohyun bawa dari politikus target mereka, dirinya menemukan fakta jika dahulu si politikus itu bekerja di sebuah panti asuhan. Dengan informasi itu, Sohyun pun kemudian bergegas pergi ke panti asuhan itu untuk mencari tahu sesuatu yang mungkin berkaitan dengan masa lalunya. Yang tanpa Sohyun duga, ternyata Hyunjin pun datang ke panti asuhan itu. Yang mana di sana Hyunjin mengingat semua kenangan buruk yang terjadi kepadanya ketika tinggal di panti asuhan itu. Sementara setelah masuk ke dalam panti asuhan, Sohyun kemudian sedikit demi sedikit mengingat masa lalunya yang ternyata dirinya dulu juga tinggal di sana. Di mana dirinya memiliki seorang teman wanita yang selalu membantunya dengan memberikan sebuah surat berupa pesawat kertas. Tetapi karena panti asuhan itu sudah lama ditinggalkan, Sohyun tak menemukan petunjuk apapun selain sedikit ingatan yang ia ingat. Hingga di sana, Sohyun menyadari jika ada orang lain selain dirinya yang berada di panti asuhan itu sekarang. Dan ketika melihat, ternyata itu adalah Hyunjin yang terlihat menyimpan sesuatu di balik sebuah bata yang di sana dulu tempat Sohyun selalu mendapatkan surat dari teman masa kecilnya.
Menyadari jika Hyunjin memiliki keterikatan dengan masa lalunya, Sohyun pun mencoba mengikuti Hyunjin ketika Hyunjin pulang. Tetapi aksinya hampir ketahuan, membuat Sohyun dengan terpaksa harus menjauhi Hyunjin. Hingga ketika Hyunjin sampai di tempatnya, ia tak sengaja melihat sepeda motor yang sama dengan yang ia lihat di dekat panti asuhan tadi dan di jalan. Untuk itu Hyunjin kemudian menanyakan pemilik sepeda motor itu kepada Seulgi, dan Seulgi pun berkata jika motor itu milik Sohyun, membuat Hyunjin menyadari jika mungkin saja Sohyun juga adalah orang yang berasal dari panti asuhan seperti dirinya. Untuk memastikan itu, Hyunjin pun meminta bantuan Seulgi agar memujuk Sohyun agar mau datang ke tempatnya untuk makan bersama. Di mana kecurigaan Hyunjin mengenai Sohyun terjawab ketika Sohyun sangat tertarik dengan kertas pesawat yang ia buat dengan tulisan yang sama seperti dulu. Sohyun sendiri kini menyadari jika Hyunjin adalah teman masa kecilnya dulu di panti asuhan. Tetapi hal itu malah membuat Philips menyarankan Sohyun untuk segera pergi karena ada kemungkinan jika Hyunjin sengaja melakukan itu untuk menjebak Sohyun agar mengetahui identitas Sohyun sebagai pembunuh bayaran. Tetapi Sohyun merasa jika sekarang dirinya akan menghadapi semuanya, walaupun itu semua benar-benar sebuah jebakan baginya. Sebab Sohyun sendiri ingin mengetahui siapa saja orang-orang yang mencoba membunuhnya ketika dirinya masih kecil. Untuk itu Sohyun harus bisa mencari informasi tambahan dari politikus targetnya yang dulu bekerja di panti asuhan. Di mana setelah menyimpan alat penyadap, Sohyun kembali mendapatkan kenyataan kelam ketika si politikus yang menjadi targetnya berbicara dengan seseorang di ruangannya mengenai rahasia yang ia sembunyikan dari para anak-anak di panti asuhan itu. Sebab dengan terus menyimpan rahasia itu saja, dirinya bisa mendapatkan kesuksesan seperti sekarang. Hingga ketika si bapak politikus itu melihat berangkasnya terbuka, dirinya langsung panik serta memarahi bawahannya karena dokumen yang berada di dalamnya adalah sesuatu yang sangat penting baginya. Tetapi ketika melihat jika dokumen itu masih ada, si bapak politikus itu pun langsung kembali tenang dan berkata jika dokumen-dokumen itu adalah kunci bagi dirinya masih hidup sampai sekarang. Sohyun yang mendengarnya kemudian menyadari jika ada seseorang yang lebih berkuasa dan sangat ditakuti terkait rahasia besar mengenai panti asuhan tempatnya dulu. Dan orang itu tak lain adalah Jae-hwan, ayah angkat Hyunjin. Di mana Jae-hwan ini ternyata membiarkan si bapak politikus tadi masih hidup karena memiliki dokumen penting mengenai rahasianya. Walaupun sebenarnya dirinya bisa dengan mudah melenyapkan si bapak politikus, sebab bawahan si bapak politikus pun sebenarnya bekerja untuk dirinya. Di mana kini Jae-hwan menyuruh bawahannya itu untuk melakukan sesuatu, yaitu melenyapkan seorang pengasuh panti asuhan yang dulu membawa salah seorang anak karena Jae-hwan baru menemukan lokasinya sekarang. Sementara di kliniknya, Sohyun didatangi oleh Hyunjin yang sudah menyadari jika Sohyun merupakan teman masa kecilnya. Namun ketika Hyunjin ingin berbicara mengenai hal itu, Sohyun harus pergi terlebih dahulu karena ada urusan yang harus ia selesaikan bersama Philips. Untuk itu Hyunjin meminta jika dirinya akan menunggu Sohyun di sebuah restoran. Dan ternyata tujuan Sohyun kali ini adalah menemui bawahan si Jae-hwan tadi. Tujuannya untuk mencari informasi lebih dalam. Tetapi ketika Sohyun berhadapan dengan orang itu, kenangan buruk malah kembali diingat Sohyun. Sebab ternyata si bawahan Jae-hwan ini adalah salah satu petugas panti asuhan yang dulu selalu menyiksanya. Dan karena itu terjadilah sedikit baku hantam antara mereka. Tetapi Sohyun harus kabur terlebih dahulu karena rekan pria tadi keburu datang. Di mana setelah mengingat informasi tentang si pria tadi, Philips dengan kemampuannya berhasil menemukan seseorang yang mungkin bisa membantu Sohyun mengenai dirinya saat di panti asuhan dulu, yaitu seorang pengasuh yang kini tinggal seorang diri. Namun dari informasi yang didapat Philips, pengasuh itu memiliki kekurangan, yaitu tak bisa bicara, membuat Sohyun harus mengabaikan Hyunjin yang menunggunya di restoran. Namun kedatangan Sohyun ke rumah pengasuh itu malah membuat pengasuh ketakutan, walaupun Sohyun berkata jika dirinya adalah anak yang berhasil selamat. Namun tetap saja si ibu itu tetap percaya. Tetapi Sohyun berusaha meyakinkan si ibu itu dengan sedikit membetulkan rumahnya. Hingga setelah itu Sohyun kemudian menemui Hyunjin yang ternyata masih menunggunya di restoran. Awalnya mereka yang selalu berbicara tanpa ada kenalan, kini malah terlihat canggung satu sama lain. Di momen itu Sohyun pun bertanya tentang hal yang Hyunjin ingat saat tinggal di panti asuhan dulu, di mana Hyunjin menceritakan
jika saat-saat itu adalah momen paling menakutkan bagi dirinya yang seperti berada di neraka. Hingga seseorang datang dan merubah hal itu menjadi lebih baik, yaitu teman masa kecilnya yang selalu bertukar surat lewat kertas berbentuk pesawat. Setelah itu, So-hyun terus terpikirkan dengan perkataan Hyunjin mengenai dirinya yang telah merubah hidup Hyunjin. Tetapi Philips menyampaikan sesuatu jika klien mereka kembali menghubungi agar So-hyun menjalankan tugasnya mengeksekusi si politikus, membuat So-hyun menyadari jika hidupnya sudah tak bisa kembali menjalani hidup normal seperti keinginan hatinya sekarang, yaitu bersama Hyunjin. Hingga So-hyun pun mendapatkan panggilan dari si ibu pengasuh yang ia datangi tadi. Tetapi karena si ibu tak bisa berbicara, So-hyun hanya bisa mendapatkan informasi lewat isyarat saja. So-hyun sebelum sampai ke tempat si ibu pengasuh berusaha bertanya mengenai dirinya yang dinamai dengan angka 88, di mana si ibu pengasuh ini ternyata mengetahui jika orang itu adalah So-hyun. Untuk itu So-hyun berusaha secepatnya sampai ke tempat si ibu itu. Namun tiba-tiba bawahan Jae-hwan datang yang tak lain untuk mengeksekusi si ibu pengasuh, di mana ketika So-hyun sampai ke sana, dirinya hanya menemukan ponsel si ibu yang terjatuh, membuat So-hyun kembali gagal mendapatkan informasi mengenai dirinya. Sementara Hyunjin sendiri akhirnya mendapatkan informasi mengenai latar belakang Seulgi, di mana apa yang diduga mengenai Seulgi yang adalah si gadis saksi yang ia cari selama ini adalah benar. Untuk itu Hyunjin langsung mendatangi Seulgi untuk menanyakan semuanya. Tetapi Seulgi malah ketakutan dan tak mau menceritakan tentang kejadian itu, walaupun Hyunjin terus memohon kepada Seulgi. Hingga datanglah So-hyun yang meminta kepada Hyunjin untuk tak menekan Seulgi tentang itu semua dan meminta Hyunjin untuk memberikan Seulgi waktu. Tetapi Hyunjin berkata jika dirinya sudah bersabar selama ini dan menunggu mengenai informasi itu selama 9 tahun untuk bisa mengungkap semuanya. Dimana setelah itu Hyunjin kemudian pergi ke makam si pria yang diceritakan tadi yang ternyata itu adalah kekasih Hyunjin. So-hyun yang diam-diam mengikuti Hyunjin kemudian mendatangi makam pria itu setelah Hyunjin pergi, dan ia pun menyadari jika pria itu adalah korban Favel ketika melakukan tugas bersamanya. Di tempat berbeda, Philips kembali dihubungi oleh kliennya yang menanyakan kenapa So-hyun belum juga mengeksekusi si politikus, dan jika hal itu tak dilakukan, klien yang mengancam akan berbuat sesuatu kepada So-hyun dan juga Philips. Plot twist pun diberikan sebab ternyata klien yang selalu menyuruh So-hyun mengeksekusi target-targetnya untuk mendapatkan foto masa lalu So-hyun tak lain adalah asisten Jae-hwan yang ternyata malah berpihak kepada Hyunwoo yang sekarang sedang menyamar menjadi kang kebun dan berada dekat dengan tempat tinggal So-hyun sendiri. Keesokan harinya setelah merasa menekan Seulgi terlalu keras, Hyunjin pun kemudian menghubungi Seulgi untuk mengajaknya jalan-jalan bersama anjing peliharaan milik So-hyun. Di mana karena itu hubungan mereka yang awalnya renggang kembali menjadi dekat. Di momen itu Seulgi yang penasaran kenapa Hyunjin begitu ingin mengetahui tentang kematian mantan kekasihnya dulu sempat bertanya-tanya, di mana Seulgi menyadari jika pria itu sangatlah berarti bagi Hyunjin, sebab dulu Hyunjin selalu merasa ketakutan dan tertekan oleh ibu angkatnya. Tetapi karena kehadiran kekasihnya membuat Hyunjin berani melangkah sendiri dan memutuskan pilihannya sendiri, yaitu menjadi seorang polisi. Sementara So-hyun sendiri kini tengah bersiap untuk mengeksekusi si politikus, di mana dengan kemampuannya sebagai pembunuh bayaran, dengan mudah So-hyun pun sudah berada di ruangan si bapak politikus untuk mengeksekusinya. Tetapi ketika akan membunuh si bapak politikus, tiba-tiba seorang anak kecil datang, membuat So-hyun tak jadi melakukan itu dan langsung pergi dari sana. 지난 19년 동안 어땠냐? 이제 기억나? 이 목소리! Hingga karena itu, Hyunwoo sang klien merasa marah dan menyuruh asistennya untuk memberikan pelajaran kepada So-hyun agar menuruti kesepakatan yang telah mereka buat. Sementara So-hyun sendiri terus dipaksa oleh Philips agar menyelesaikan tugasnya untuk mengeksekusi si bapak politikus, sebab jika itu tak dilakukan, maka sesuatu yang buruk akan terjadi kepada mereka. Tetapi So-hyun yang sudah tak memiliki hasrat untuk menjadi pembunuh bayaran, meminta kepada Philips agar membatalkan semua yang telah mereka sepakati bersama kliennya. Di mana Philips yang takut dengan ancaman kliennya mengatakan untuk memberikan So-hyun waktu, sebab ia akan berusaha membujuk So-hyun untuk menjalankan tugasnya mengeksekusi si politikus.
Untuk itu, kliennya kemudian memberikan kembali sebuah foto kepada Phillips untuk membujuk Sohyun dengan foto tersebut. Sebab menurut kliennya, foto itu adalah bagian penting dari masa lalu Sohyun. Namun setelah Phillips memberikan foto itu, Sohyun yang kini sudah tak mau lagi disuruh melakukan tugas membunuh dari kliennya, malah meminta Phillips untuk melacak tempat klien mereka. Sebab jika ancaman mereka benar dilakukan, maka Sohyun sendiri yang akan datang kepada kliennya untuk membuat perhitungan. Di mana setelah itu, Sohyun kemudian mendatangi lokasi dari foto yang diberikan kliennya tadi yang mengantarkannya ke sebuah pemakaman yang dimana ternyata gadis yang berada di foto itu adalah Do Hyun Jin yang asli yang telah meninggal karena penyakitnya. Sohyun pun kemudian mengingat kenangan saat dirinya bertemu untuk pertama kalinya bersama gadis itu dan dirinya lah orang yang memberinya nama Sohyun. Hingga di momen itu, karena permintaan si gadis tersebut, mereka pun melakukan foto bersama ibu dari si gadis itu dan ternyata alasan Hyun Jin diadopsi karena dirinya memiliki kemiripan dengan gadis itu yang terlihat sangat disayangi oleh ibunya. Sohyun yang merasa kliennya saat mengetahui tentang masa lalunya serta semua rahasia yang terjadi di panti asuhan, menyuruh Phillips untuk segera melacak dan menemukan siapa sebenarnya kliennya selama ini. Sebab dengan mereka berhasil menemukan siapa identitas kliennya, maka semua informasi mengenai masa lalunya pun akan dengan mudah terungkap dan tak perlu repot-repot menuruti lagi perintah mereka. Phillips yang tak punya pilihan lain kemudian berusaha mencari identitas kliennya. Sementara Hyun Jin sendiri kini dirinya bersama rekan polisinya ternyata diam-diam mengawasi si politikus sebab merasa jika sesuatu yang buruk akan terjadi kepadanya. Hingga Hyun Jin mendapatkan panggilan dari ahli sketsa polisi yang telah selesai menggambar sketsa mengenai ciri-ciri si pria bermasker. Awalnya Hyun Jin sama sekali tak menemukan keanehan dalam sketsa yang diberikan kepadanya. Hingga ketika ia bertemu dengan Yoon Jae, Hyun Jin pun menyadari jika salah satu sketsa yang telah digambar adalah orang yang ia kenal yang tak lain adalah Sohyun. Di mana setelah mengingat kembali tentang Sohyun, Hyun Jin pun kemudian bergegas untuk pergi ke klinik milik Sohyun dan langsung mencari sesuatu di sana yang berkaitan dengan aksi Sohyun. Namun, apa yang dicari Hyun Jin tak bisa ia temukan karena Sohyun yang terlebih dahulu datang ke sana. Hyun Jin yang tak mau dicurigai kemudian berpura-pura jika dirinya sedang mencari obat untuk kucing miliknya. Dan ketika Sohyun akan pergi, Hyun Jin pun bertanya, siapakah Sohyun sebenarnya serta siapakah orang yang telah mengadopsi Sohyun dari panti asuhan. Di mana pertanyaan itu hanya dijawab oleh Sohyun dengan berkata, jika orang tua angkatnya keduanya sudah meninggal sangat lama. Hingga Sohyun pun kemudian pergi sebab ia harus melakukan sesuatu. Hal itu kemudian dimanfaatkan oleh Hyun Jin untuk masuk ke kamar Sohyun dan kembali mencari bukti mengenai Sohyun yang adalah si pria bermasker. Tetapi aksi Hyun Jin kembali gagal karena Sohyun yang kembali datang dan ternyata Sohyun sudah menyadari jika Hyun Jin sedang mencari sesuatu di tempatnya. Hyun Jin yang sudah merasa yakin jika Sohyun adalah si pria yang memakai masker, kemudian menghubungi informan polisi untuk mencari semua informasi mengenai Sohyun. Sedangkan Sohyun sendiri yang sedang berjalan, kemudian mendapatkan panggilan yang tak terduga dari klien yang selalu memerintahkannya mengeksekusi targetnya yaitu Hyun Woo. Di mana karena Sohyun tak mau lagi menuruti perintahnya, Hyun Woo pun mengancam Sohyun akan membunuh orang-orang terdekat Sohyun. Sohyun yang mendengarnya awalnya sama sekali tak peduli karena merasa dirinya hidup hanya untuk mencari tahu mengenai masa lalunya dan semua orang yang ada di dekatnya sama sekali tak berharga. Akan tetapi ketika melihat jika yang menjadi incaran sekarang adalah Hyun Jin, Sohyun pun langsung berlari untuk menyelamatkan Hyun Jin yang akan ditabrak oleh Hyun Woo. Di mana Sohyun dengan sangat tipe porosek berusaha menyelamatkan Hyun Jin. Sohyun yang merasa dirinya tak bisa lepas begitu saja sebab hanya akan membahayakan orang-orang terdekatnya, kemudian menyusun rencana untuk segera mengeksekusi si kang politikus yang menjadi targetnya. Bahkan kini Sohyun yang sangat marah terlihat mengabaikan Phillips temannya untuk tak mengeksekusi si politikus di tempat umum sebab hal tersebut hanya akan membahayakan Sohyun sendiri. Tetapi Sohyun yang sudah muak dengan segalanya mengabaikan saran Phillips, di mana dirinya kemudian pergi untuk segera mengeksekusi si kang politikus yang ternyata sekarang dirinya sedang melakukan kampanye, serta di sana pula ada Hyun Jin bersama rekan polisinya yang bertugas untuk mengamankan si kang politikus.
Tetapi dengan pengalamannya, So-hyun terlihat sudah berada di sebuah atap gedung untuk memudahkannya mengeksekusi si politikus menggunakan sebuah beceng. Namun, ketika So-hyun akan menembakkan senapannya, tiba-tiba perasaan ragu kembali So-hyun rasakan. Tetapi ketika mengingat orang-orang terdekatnya akan dalam bahaya jika ia tak mengeksekusi si politikus, So-hyun pun membulatkan tekadnya dan langsung mendur si politikus sampai innalillahi, membuat suasana di sana menjadi gaduh. Hyun-jin yang berada di sana kemudian berusaha melihat keadaan, dan ketika memastikan jika si politikus telah dilarduinya, Hyun-jin pun kemudian melihat ke sekitar sebab meyakini jika orang yang telah membunuh si politikus masih berada di sana. Di mana Hyun-jin kemudian melihat pria bermasker yang langsung ia kejar. Hingga pada akhirnya, Hyun-jin bisa mengejar So-hyun serta menodongkan senjata miliknya agar So-hyun menyerah secara baik-baik. Di momen itu, Hyun-jin yang sangat penasaran dengan identitas sang pembunuh berusaha membuka maskernya. Tetapi hal tersebut dimanfaatkan So-hyun untuk bisa lari dengan cara memborgol Hyun-jin ke sebuah pagar. Di sisi lain, Jae-hwan yang merasa pembunuh si politikus dilakukan oleh bawahannya terlihat emosi karena melakukan hal tersebut di tengah keramaian. Hingga ketika ia mengetahui jika hal itu dilakukan oleh orang lain, Jae-hwan pun menyuruh bawahannya untuk segera menghilangkan bukti keterlibatannya. Sementara Hyun-jin di kantornya terlihat frustasi karena gagal menangkap si pria bermasker. Hingga ia pun teringat dengan perkataan So-hyun sebelumnya yang berpamitan untuk pergi ke sebuah rumah sakit hewan. Hyun-jin yang merasa jika si pria bermasker tadi adalah So-hyun, kemudian bergegas ke rumah sakit hewan untuk memastikan apakah So-hyun berada di sana atau tidak. Setibanya di sana, kecurigaan Hyun-jin pada So-hyun tak bisa ia buktikan, sebab ternyata So-hyun memang benar berada di sana. Bahkan manajer rumah sakit itu pun mengatakan jika So-hyun sudah berada di sana sekitar 2 jam yang lalu. Dengan semua alibi So-hyun yang sangat sempurna, Hyun-jin pun tak bisa lagi mencurigai So-hyun yang pada kenyataannya So-hyun baru sampai ke rumah sakit hewan tadi, dan manajer yang berbicara kepada Hyun-jin tadi sebenarnya sudah disuruh oleh So-hyun sendiri. Keesokan harinya, karena kasus pembunuhan si politikus tadi dilakukan di hadapan umum, pihak kejaksaan kemudian membentuk tim khusus gabungan antara polisi dan juga kejaksaan, di mana anggota tim gabungan itu diisi oleh Hyun-jin dan juga Yoon-jae. Di mana Hyun-jin dengan keyakinannya berkata jika kasus tewasnya si politikus tadi berkaitan dengan rentetan pembunuhan berantai yang selama ini ia tangani. Untuk itu, tugas mereka harus segera mencocokkan berbagai bukti agar tersangka utama bisa terungkap. Scene kemudian berpindah kepada Jae-hwan yang sedang bersama manajer rumah sakit, di mana karena kejadian pembunuhan si politikus tadi membuat si manajer ketakutan karena yang tersisa tinggal mereka berdua. Untuk itu si manajer meminta kepada Jae-hwan agar segera bertindak sebelum mereka menjadi korban selanjutnya. Hingga di sana, Jae-hwan didatangi oleh bawahannya yang sempat ia siksa dan ia usir karena tak becus mengurus Hyun-woo. Ternyata kedatangan bawahannya itu untuk memberikan sebuah informasi penting mengenai asisten wanitanya yang bernama Yoon-ji. Sebab setelah ia mencari tahu, ternyata Yoon-ji adalah orang yang kemungkinan bersekongkol dengan Hyun-woo. Tetapi di sana, Jae-hwan tak langsung percaya dan meminta bawahannya untuk memberikan bukti kuat mengenai informasi itu, sebab Yoon-ji sudah menjadi asistennya selama 19 tahun. Yoon-ji sendiri terlihat sedang menunggu Philips untuk mendiskusikan sesuatu. Tetapi hal itu tak jadi, sebab Philips keburu dibawa oleh para rentenir yang ternyata si Philips ini memiliki masalah karena selalu meminjam uang kepada para rentenir atau komida untuk bermain judi. Untung saja So-hyun melihat itu dan langsung membantu Philips yang sedang dihajar oleh para rentenir. So-hyun yang merasa jika Philips menyembunyikan sesuatu di belakangnya, kemudian memerintahkan Philips untuk melacak klien yang selalu menyuruhnya melakukan pembunuhan. Hingga dengan terpaksa, Philips pun menuruti perintah So-hyun. Akan tetapi saat Philips melakukan itu, tiba-tiba klien mereka malah memberikan foto Hyun-jin, membuat So-hyun panik karena seolah kliennya sudah mengetahui hal apapun yang akan dilakukannya. Sementara Hyun-jin sendiri sedang berada di ruangan autopsi bersama Yoon-jae, di mana di sana Hyun-jin kali ini mendapatkan informasi dari dokter forensik yang menangani jasad si politikus, yaitu jika penembakan tadi tak terjadi, si politikus tetap akan meninggal.
sebab seseorang diam-diam memasukkan racun ke obat tetes mata milik si politikus, membuat Hyun Jin dan juga Yoon Jae merasa jika kasus pembunuhan yang menimpa si politikus tak hanya pembunuh berantai biasa, melainkan ada sebuah konspirasi di dalamnya. Hingga ketika Hyun Jin sedang melihat para saksi yang dimintai keterangan mengenai tewasnya si politikus, dirinya tiba-tiba bertemu dengan seorang pria yang adalah orang kepercayaan Jae-hwan. Dan Hyun Jin sendiri mengingat jika pria itu adalah seseorang yang dulu selalu menyiksa para anak-anak di panti asuhan, membuat trauma Hyun Jin kembali karena pria itu merupakan orang yang selalu menyiksanya. Hingga tiba-tiba ibu angkat Hyun Jin menelpon yang menyuruhnya untuk keluar. Hyun Jin yang ketakutan karena berada di dekat pria tadi langsung pergi untuk menemui ibu angkatnya, di mana ibu angkat Hyun Jin yang memiliki obsesi berlebihan kepada Hyun Jin saat khawatir melihat wajah Hyun Jin yang sangat pucat karena ketakutan. Di mana karena itu ibunya Hyun Jin menyuruh Hyun Jin untuk mengikuti sarannya, yaitu keluar dari kepolisian yang tak pernah ia restui, sebab ibunya pun telah menyiapkan posisi yang tinggi di perusahaan. Yang tentu saja hal itu kembali ditentang oleh Hyun Jin karena menjadi polisi adalah keinginannya, yang ternyata hal itu dilihat oleh So Hyun secara diam-diam. Dan ketika si ibu pergi, So Hyun langsung mengikuti ibunya Hyun Jin yang merupakan bagian dari ingatan masa lalunya. Setibanya di rumah si ibu, So Hyun menggunakan maskernya kemudian masuk secara diam-diam. Di mana ketika di dalam rumah, sedikit demi sedikit ingatan masa lalunya kembali ia ingat, yang di sana akhirnya So Hyun melihat jika Jae-hwan sedang melihat video ketika seorang anak sedang dioperasi. Hingga ketika So Hyun sedang merekam bukti yang dilakukan Jae-hwan, dirinya hampir ketahuan ketika Jae-hwan tiba-tiba kembali masuk ke ruangan kerjanya. Di mana So Hyun kemudian mendengar percakapan Jae-hwan yang sedang berbicara langsung dengan seseorang mengenai Jae-hwan yang menyembunyikan anak-anak seperti di panti asuhan dulu. Di momen itu, akhirnya So Hyun mengingat kejadian kelam ketika dulu dirinya masih berada di panti asuhan yang memutuskan kabur ketika salah seorang anak memberitahukannya mengenai kekejaman yang dilakukan Jae-hwan bersama reng-rengannya. Tetapi saat itu, aksi kabur So Hyun diketahui dan dirinya pun diburu oleh Jae-hwan dan yang lain. Hingga Jae-hwan dengan kejamnya menabrak So Hyun kecil sampai tak sadarkan diri. Serta setelah itu, Jae-hwan kemudian memasukkan So Hyun ke dalam tas dan menyuruh Pavel untuk membuangnya ke laut. Setelah mengetahui dan mengingat semua itu, So Hyun kemudian pergi dari sana. Dan ketika sampai ke kliniknya, So Hyun kemudian bertemu dengan Hyun Jin yang baru pulang minum-minum bersama rekan-rekannya. Mengingat kenangan buruk tentang masa lalunya, So Hyun kemudian bertanya kepada Hyun Jin tentang masa lalu Hyun Jin setelah diadopsi, di mana Hyun Jin menceritakan jika dirinya selalu berpura-pura bahagia di depan ayah serta ibu angkatnya karena takut jika dirinya dikembalikan ke panti asuhan. Tetapi Hyun Jin mengatakan jika dirinya selalu berusaha tegar karena meyakini jika teman masa kecilnya selalu menginginkannya hidup bahagia. Di momen itu Hyun Jin kemudian berterus terang jika dirinya saat bahagia bisa kembali bertemu dengan So Hyun yang telah dewasa dan menjalani hidup dengan layak. Mendengar itu, So Hyun pun merasa bersalah di dalam hatinya, sebab ia merasa berbohong kepada Hyun Jin jika sebenarnya dirinya merupakan orang yang tak seperti Hyun Jin bayangkan. Keesokan harinya, So Hyun yang masih tak mengerti dengan situasi mengenai bukti yang ia lihat di kediaman Jae-hwan, kemudian mengirimkan video itu kepada kliennya. Di mana ketika video itu dikirimkan, kliennya yang adalah Hyun Ji langsung menghubungi Philips untuk menanyakan hal itu. Tetapi ternyata sekarang ponsel milik Philips sudah berada di tangan So Hyun, di mana dirinya langsung memperkenalkan diri sebagai orang yang disewa oleh Hyun Ji. So Hyun pun kemudian mengancam Hyun Ji untuk menceritakan semuanya yang Hyun Ji tahu mengenai video itu, sebab jika tidak, dirinya kali ini akan memburu Hyun Ji jika tak memberitahukannya mengenai tujuan Jae-hwan selalu mengumpulkan anak-anak. Hyun Ji yang mendengar itu hanya bisa terdiam, lalu kemudian menemui Hyun Woo untuk menceritakan semua yang diketahui oleh So Hyun. Tetapi Hyun Woo mengatakan kepada Hyun Ji untuk tak terlalu khawatir, sebab hal itu hanyalah ancaman dari So Hyun, karena jika So Hyun serius, dirinya tak akan berkata seperti itu, melainkan akan langsung bertindak untuk membunuh mereka. Terlebih lagi menurut Hyun Woo, jika keberadaan So Hyun adalah satu-satunya kartu as mereka yang bisa menghancurkan Jae-hwan. Namun Hyun Woo juga mengatakan kepada Hyun Ji, jika mulai sekarang dirinya harus waspada, karena kemungkinan buruk mungkin akan segera terjadi.
Sementara di kliniknya, Sohyun terlihat didatangi oleh Selgi yang ingin membicarakan sesuatu kepada Sohyun, di mana Selgi ternyata sudah memutuskan untuk berbicara mengenai kejadian masa lalu yang ia tahu kepada Hyunjin, dan meminta saran kepada Sohyun apakah tak masalah jika dirinya berterus terang kepada Hyunjin. Sohyun yang mendengarnya kemudian menyuruh Selgi untuk mengikuti keinginannya, walaupun hal itu nantinya akan berdampak pada seseorang. Mengerti dengan maksud Sohyun, Selgi kemudian mendatangi Hyunjin yang mengajaknya untuk makan, di mana Selgi berkata jika dirinya akan terus terang kepada Hyunjin, tetapi dirinya meminta waktu sampai ia siap berkata mengenai semuanya. Hyunjin yang mengerti dengan maksud Selgi mengiyakan apapun yang Selgi pilih, sebab Hyunjin menyadari jika Selgi melakukan itu memiliki alasan karena ingin melindungi seseorang yang tak lain adalah Sohyun. Setelah itu Hyunjin bersama Yoonjae kemudian pergi ke rumah si politikus untuk mencari bukti. Hingga di sana mereka mendapatkan sebuah petunjuk jika si politikus sangat ketakutan dan marah besar kepada Tae-suk, yaitu orang kepercayaan Jae-hwan, ketika seseorang pernah mencoba mencuri dokumen dari berangkasnya, yang dimana dokumen-dokumen itu berkaitan dengan anak-anak yang berada di panti asuhan. Oleh karena itu Hyunjin bersama Yoonjae memiliki kesimpulan jika semua pembunuhan yang terjadi berkaitan dengan panti asuhan. Hingga tak lama Hyunjin mendapatkan panggilan dari rekannya jika saat pembunuhan si politikus terjadi, Tae-suk terlihat membuang sesuatu. Untuk itu Hyunjin dan juga Yoonjae kemudian pergi ke tempat itu untuk mencari barang yang dibuang Tae-suk, dan tak butuh waktu lama mereka pun berhasil menemukan barang yang dibuang Tae-suk. Dan setelah mengeceknya, benda itu sangat cocok dengan temuan racun di mata si politikus. Dengan semua itu Hyunjin kemudian kembali memeriksa Tae-suk sebagai tersangka dugaan pembunuhan kepada si politikus. Namun saat menginterogasi, Tae-suk malah meminta kepada Hyunjin untuk memberikannya kesempatan berbicara dengan Jae-hwan, ayah angkat Hyunjin itu sendiri, membuat Hyunjin menyadari jika semua kasus pembunuhan yang terjadi berkaitan dengan ayah angkatnya sendiri. Walaupun tak memiliki bukti kuat mengenai keterlibatan ayahnya, Hyunjin kemudian pergi menemui Jae-hwan ayahnya untuk bertanya secara langsung mengenai Hyunwoo yang dulu tiba-tiba menghilang. Tetapi tentu saja Jae-hwan tak sedikit pun memberikan informasi kepada Hyunjin. Jae-hwan sendiri kemudian pergi ke rumah sakit untuk menemui si manajer, di mana tujuannya ingin memastikan mengenai Yoonji, asistennya yang setelah dicek rekam jejaknya, Jae-hwan menyadari jika Yoonji adalah kakak dari seorang bawahannya yang meninggal ketika dulu di panti asuhan. Namun ketika akan menyuruh Tae-suk membereskan Yoonji, tiba-tiba Jae-hwan dikejutkan ketika mendapatkan pesan video yang memperlihatkan bukti jika seorang anak sedang dioperasi oleh dokter suruhannya, yang hal itu ternyata ulah dari Sohyun sendiri yang tanpa sepengetahuan Jae-hwan sudah berada di rumah sakit milik Jae-hwan. Kembali kepada Hyunjin, di mana ternyata walaupun dirinya sudah menemukan bukti kuat mengenai keterlibatan Tae-suk yang mencoba membunuh si politikus, hal itu nampaknya belum cukup untuk menahannya. Hingga ketika ia dan rekannya mencari bukti lain, Hyunjin mendapatkan paket berupa artikel masa lalu yang memberitakan penemuan mayat di sebuah gedung dekat panti asuhan. Tetapi anehnya berita itu tak pernah viral, bahkan di internet pun berita mengenai hal itu tak ada. Untuk itu Hyunjin kemudian berusaha menemui orang yang menuliskan berita itu, yang di sana wartawan yang menuliskan artikel itu mengatakan jika sesuatu yang berhubungan dengan panti asuhan itu seolah ditutup-tutupi. Bahkan dirinya pun mengalami hal yang naas karena ketika menuliskan artikel-artikel itu, dirinya langsung dipecat dari pekerjaannya, seolah hal yang berhubungan dengan panti asuhan selalu ditutupi oleh pemerintah. Hyunjin yang baru mengetahui hal itu kemudian menanyakan di manakah lokasi penemuan mayat itu, di mana si wartawan mengatakan jika itu berada di puncak gunung yang ia tandai dengan sebuah pita. Tetapi ketika Hyunjin meminta surat pencarian kembali mengenai penemuan jasad itu, pihak petinggi kepolisian dan kejaksaan langsung menolak memberikannya. Tetapi Hyunjin yang sudah tanggung menyuruh rekan-rekannya untuk melakukan penggalian kembali tanpa surat perintah, yang mana ketika Hyunjin dan rekannya melakukan penggalian, dirinya malah menemukan sesuatu yang lain, yaitu berupa jasad seorang wanita yang tak lain adalah si pengasuh yang dibunuh oleh Tae-suk dulu. Sementara Sohyun sendiri kini terlihat menemui Yoonji secara langsung untuk menanyakan pertanyaan yang sebelumnya ia tanyakan.
Tetapi karena Yoonji sudah melakukan janji dengan Jae-hwan di tempat itu, Yoonji pun meminta kepada Sohyun untuk pergi terlebih dahulu, karena jika Sohyun terus berada di sana, maka identitasnya sebagai pembunuh bayaran yang ia sewa akan terungkap oleh Jae-hwan. Tetapi sebelum pergi, Yoonji memberikan sebuah informasi kepada Sohyun jika semua pertanyaan yang Sohyun cari berada di video itu sendiri. Dan jika Sohyun ingin lebih mengetahui mengenai semuanya, maka Sohyun harus mencari tahu lokasi dari video itu dibuat. Dan Yoonji kemudian memberikan sebuah foto kepada Sohyun yang harus Sohyun eksekusi sebagai target selanjutnya, yang mana itu adalah si manajer rumah sakit reng-rengan dari Jae-hwan. Setelah itu Sohyun pun kemudian pergi, sementara Yoonji kemudian bertemu dengan Jae-hwan, di mana Jae-hwan yang sudah mengetahui jika Yoonji asistennya adalah pengkhianat, kemudian menyuruh bawahannya untuk membawa Yoonji ke suatu tempat. Tetapi Jae-hwan menyuruh Tae-suk untuk membunuh Yoonji terlebih dahulu karena dirinya memiliki rencana untuk dapat memancing Hyunwoo dengan Yoonji. Hingga ketika Jae-hwan akan pergi, dirinya mendapatkan panggilan dari seseorang yang ternyata itu adalah Sohyun, di mana Sohyun yang sudah mengetahui jika Jae-hwan adalah ayah kandungnya, kemudian bertanya, kenapa Jae-hwan memperlakukannya dengan sangat keji dan juga berusaha membunuhnya di masa lalu. Jae-hwan dengan sangat pika Iji-deun berkata, jika Sohyun adalah anak yang tak berguna untuknya, bahkan adanya Sohyun malah menghambat semua yang ia cita-citakan. Sohyun yang mendengarnya terlihat sangat emosi, kemudian menyalakan mobilnya yang ternyata berada di hadapan Jae-hwan sendiri. Jae-hwan yang melihat itu langsung ketakutan karena Sohyun yang mencoba menabrak mobilnya. Tetapi ketika mobil Sohyun akan menabrak Jae-hwan, Sohyun pun kemudian membantingkan setir dan hanya pergi ngaleos begitu saja. Sementara setelah menemukan jasad si ibu pengasuh tadi, Hyunjin kemudian datang ke rumahnya untuk mencari sebuah petunjuk, yang di sana Hyunjin malah menemukan kertas bertuliskan nama Sohyun dan juga nomor ponselnya. Sementara di rumahnya, kenyataan pahit kembali harus diterima Sohyun, sebab ternyata Philips temannya selama ini selalu berkomunikasi dengan si klien tanpa sepengetahuan Sohyun, dikarenakan Philips dibayar secara diam-diam. Dan tak hanya itu, Sohyun pun baru mengetahui jika Philips adalah orang yang memberikan informasi mengenai tempat tinggalnya kepada si Karimov, membuat Sohyun marah dan langsung mengusir Philips. Dan setelah itu dengan penuh rasa kecewa, Sohyun didatangi oleh Hyunjin dengan membawa kertas yang ia temukan di rumah si pengasuh, di mana Hyunjin menyangka jika Sohyunlah orang yang telah membunuh si ibu pengasuh. Hingga dengan terpaksa, Sohyun pun menceritakan semuanya jika dirinya memang sempat menemui si ibu pengasuh untuk mencari informasi mengenai masa lalunya di panti asuhan. Dan Sohyun berkata jika dirinya bukanlah orang yang telah membunuh si ibu pengasuh. Mendengar itu, Hyunjin pun percaya kepada Sohyun karena ia baru mengetahui jika si ibu itu merupakan mantan pengasuh di panti asuhan. Setelah itu, Hyunjin kemudian membicarakan semua temuannya dengan rekan-rekannya jika ia meyakini semua pembunuhan yang terjadi selama ini semuanya berkaitan dengan panti asuhan, di mana tugas mereka kali ini adalah menemukan dokumen milik si politikus, atau setidaknya mereka harus mencari keberadaan Hyunwoo hidup atau mati, sebab Hyunwoo dulu adalah orang yang bertanggung jawab mengenai panti asuhan. Untuk itu Hyunjin meminta kepada Yoonji agar kembali menemui Jae-hwan ayahnya dan berharap jika Jae-hwan mau memberikan mereka sedikit informasi mengenai Hyunwoo. Yang mana Jae-hwan sendiri bersama si manajer rumah sakit dan juga Tae-suk senang mendiskusikan mengenai orang yang selama ini membunuh para kolega mereka. Yang mana setelah mencocokkan hal itu, mereka pun berkesimpulan jika itu dilakukan oleh Sohyun, salah satu anak dari panti asuhan yang seharusnya sudah meninggal, dan orang yang menyuruhnya kemungkinan adalah Hyunwoo. Sementara Sohyun di kliniknya terus berpikir mengenai kliennya yang selalu mengetahui siapa saja orang-orang yang dekat dengannya, di mana walaupun Sohyun sudah mengetahui itu adalah Yoonji, tetapi Sohyun merasa jika Yoonji tak bekerja sendiri dan pasti ada orang yang memerintahkan Yoonji. Hingga Sohyun pun melihat sebuah pot bunga pemberian Selgi yang ia beli di sebuah penjual bunga. Untuk itu Sohyun kemudian datang ke tempat itu, yang mana di sana Sohyun akhirnya bertemu dengan Hyunwoo, walaupun Sohyun sendiri tak bisa mengenali jika Hyunwoo adalah orang yang selalu menyuruhnya mengeksekusi orang-orang yang telah ditargetkan. Sementara Hyunjin bersama Yoonjae terlihat kembali menemui Jae-hwan,
Tetapi tetap saja, Jae Hwan tak memberikan informasi yang dibutuhkan Hyun Jin. Bahkan walaupun Yoon Jae sudah memberikan bukti-bukti jika sebenarnya Jae Hwan mengetahui mengenai informasi yang mereka butuhkan, Jae Hwan malah mengancam Yoon Jae dan juga Hyun Jin akan melaporkannya kepada atasan mereka jika dirinya telah melakukan pelanggaran hukum. Hyun Jin yang menduga hal itu akan terjadi, kemudian menyuruh Yoon Jae untuk pergi, karena merasa jika tindakan mereka untuk menggali informasi dari ayah angkatnya sangatlah percuma dan lebih baik mencari informasi di tempat lain. Di mana Hyun Jin yang sebelumnya menyuruh rekannya untuk mencari tahu orang yang mengirimkan artikel tentang penemuan mayat kepadanya, kemudian diberitahu jika mereka telah berhasil menemukan orang tersebut dan orang itu tak lain adalah Yoon Ji. Tetapi ketika Hyun Jin berusaha menghubungi Yoon Ji, panggilannya tak terjawab sebab kini Yoon Ji sedang ditawan oleh Jae Hwan di sebuah tempat. Sedangkan Hyun Woo yang menyadari jika Yoon Ji dalam bahaya, kemudian mengirimkan sebuah alamat kepada Sohyun dengan mengatakan jika semua yang Sohyun cari berada di sana. Berbekal informasi itu, Sohyun pun langsung bergegas pergi ke alamat yang diberitahukan oleh Hyun Woo, yang ternyata tempat itu adalah lokasi Jae Hwan menawan Yoon Ji. Dan kebetulan Jae Hwan pun sedang berada di sana untuk menginterogasi Yoon Ji. Namun tanpa diduga ternyata Hyun Jin pun datang ke sana, yang kedatangan Hyun Jin diketahui oleh bawahan si Jae Hwan. Di mana setelah mendapatkan laporan mengenai Hyun Jin yang datang ke sana dengan penuh kepanikan, Jae Hwan pun menyuruh bawahannya untuk segera mengusir Hyun Jin walaupun harus memakai kekerasan. Hingga tak lama Hyun Jin pun berteriak ketika bawahan Jae Hwan berusaha mencelakainya. Dan hal itu didengar oleh Sohyun yang tak menyangka jika Hyun Jin pun berada di sana. Dengan penuh kekhawatiran, Sohyun pun berusaha menolong Hyun Jin. Namun Sohyun sedikit lengah dan tak menyadari salah satu bawahan Jae Hwan akan berniat menusuknya. Untung saja Hyun Jin mengorbankan tubuhnya demi melindungi Sohyun. Melihat Hyun Jin terluka, Sohyun pun kemudian langsung menghubungi pihak kepolisian dan ambulans. Hingga tak lama, Hyun Jin berhasil dibawa ke rumah sakit dan untung saja tak mengalami luka serius dari insiden tadi. Sementara Sohyun sendiri hanya bisa melihat dari kejauhan mengenai kondisi Hyun Jin. Hingga datanglah Yoon Jae melaporkan jika di tempat kejadian tadi dirinya tak menemukan apapun mengenai Yoon Ji. Membuat Hyun Jin dengan kondisinya yang masih belum sembuh segera bangun karena ingin melihat sendiri mengenai kondisi di TKP, sebab keberadaan si Ece Yoon Ji sangatlah penting karena akan membuka rahasia yang selama ini terkubur. Hingga saat di TKP, awalnya Hyun Jin dan juga Yoon Jae memang tak menemukan jejak apapun yang ditinggalkan Yoon Jin. Namun saat di luar, tanpa sengaja Hyun Jin menemukan sebuah anting berdarah yang membuatnya yakin jika sebenarnya semalam si Ece Yoon Ji berada di sana. Untuk memastikan itu, Hyun Jin pun meminta kepada rekannya agar memeriksa anting serta darah itu apakah cocok dengan DNA si Ece Yoon Ji. Sementara Sohyun sendiri setelah kejadian semalam, dirinya sebenarnya begitu khawatir kepada Hyun Jin. Untuk itu Sohyun terlihat masuk ke tempat Hyun Jin tinggal, yang di sana Sohyun pun melihat semua informasi yang telah dikumpulkan oleh Hyun Jin mengenai pembunuhan berantai selama ini. Di mana di sana Sohyun melihat salah satu nama yang diduga sebagai tersangka utama, yaitu Hyun Woo. Sohyun yang sampai sekarang belum mengetahui sosok sebenarnya dari Hyun Woo, kemudian mengingat semua tugas dari kliennya yang kemudian menyadari jika selama ini Hyun Woo lah sang klien yang selalu menyuruhnya untuk mengeksekusi para target. Hingga pandangan Sohyun tertuju kepada sebuah pot bunga yang mirip sekali dengan pot bunga yang berada di klinik miliknya. Setelah memeriksa pot itu, Sohyun pun menemukan sebuah alat perekam, dan setelah itu Sohyun pun kemudian pergi ke klinik miliknya untuk mengecek pot yang sama. Dan saat pot itu dihancurkan, ternyata di sana juga ada sebuah alat pelacak. Membuat Sohyun menyadari alasan selama ini kenapa kliennya selalu mengetahui semua gerak-gerik dirinya bersama Hyun Jin. Untuk itu Sohyun kemudian bergegas pergi ke toko bunga karena mengetahui jika si bapak pemilik toko bunga tak lain adalah Hyun Woo. Di mana setibanya di sana, Sohyun langsung mengancam Hyun Woo karena tak berani berusaha mencelakai Hyun Jin sebelumnya. Hyun Woo yang sudah tak bisa lagi mengelak berkata jika hal itu terjadi karena Sohyun sendiri yang telah melanggar kontrak dari kesepakatan mereka. Tetapi sekarang Hyun Woo mengatakan jika dirinya sudah tak berbahaya lagi karena Hyun Jin malah akan semakin dalam bahaya karena telah berani-berani mengusik Jae Hwan.
Sohyun yang mendengarnya merasa tak percaya dengan perkataan Hyunwoo karena Jae-hwan merupakan ayah angkat dari Hyunjin sendiri. Tetapi Hyunwoo mengatakan jika orang seperti Jae-hwan tak akan mempermasalahkan hal seperti itu. Sebab dari dulu jangankan melenyapkan anak angkat, membunuh Sohyun yang adalah anaknya sendiri pun Jae-hwan berani. Mendengar semua itu, Sohyun pun kemudian menanyakan mengenai nasib anak-anak yang dulu berada di panti asuhan. Tetapi Hyunwoo berkata, jika Sohyun ingin mengetahui semua jawaban itu, maka Sohyun harus terlebih dahulu mengeksekusi si manajer rumah sakit, membuat Sohyun emosi. Tetapi tak lama, Seulgi datang, membuat Sohyun tak jadi melakukan sesuatu kepada Hyunwoo dan langsung membawa Seulgi pergi. Di mana Seulgi kali ini berterus terang jika dirinya sebenarnya mengetahui jika Sohyun adalah orang yang dulu menolongnya ketika Pavel berniat membunuhnya. Untuk itu Seulgi meminta kepada Sohyun untuk berhenti, sebab Sohyun sudah banyak sekali terluka dan meminta Sohyun untuk menghilangkan sisi lain yang ada pada dirinya, karena menurut Seulgi, dirinya sangat menyayangi Sohyun yang ia kenal sebagai seorang dokter hewan baik hati. Setelah itu Sohyun yang tak menyangka jika di sekitarnya banyak sekali orang yang memperlakukannya seperti manusia, terus berpikir apakah dirinya layak mendapatkan semua itu. Hingga di tengah lamunannya, Sohyun dikejutkan karena Hyunjin yang sudah ada di sana. Di mana Hyunjin berkata, jika dirinya sangat berharap jika Sohyun datang menjenguknya ketika dirinya dirawat di rumah sakit. Mendengar itu Sohyun pun hanya berkata, jika dirinya akan mengantar Hyunjin ke tempatnya. Setibanya di sana, Sohyun yang akan beranjak pergi dicegah oleh Hyunjin yang meminta Sohyun untuk tinggal sebentar karena dirinya ingin berkata sesuatu. Di mana Hyunjin berkata, jika dirinya selalu khawatir setiap kali bertemu dengan Sohyun di tempat yang tak biasa, seperti kejadian kemarin. Sohyun yang masih tak mau berterus terang kepada Hyunjin mengenai kenapa dirinya bisa ada di TKP, kemudian mengatakan jika saat itu dirinya kebetulan berada di sana ketika akan menyelamatkan seekor anjing liar yang terlantar. Hyunjin yang seolah tak mau memperpanjang mengenai kecurigaannya mengatakan jika dirinya percaya kepada kebaikan Sohyun. Setelah itu Sohyun yang saat itu mendengar jika Hyunjin sedang mencari si Ece Yunji, kemudian menanyakan kenapa Hyunjin sangat ingin mencari tahu keberadaan Yunji. Mendengar itu awalnya Hyunjin seolah tak mau bercerita mengenai si Ece Yunji. Tetapi pada akhirnya Hyunjin pun mengatakan jika dirinya harus segera menemukan si Ece Yunji untuk menyelamatkan anak-anak karena dirinya memiliki nasib yang hampir sama dengan anak-anak itu. Membuat Sohyun sedikit bingung dengan ucapan Hyunjin. Sementara di rumahnya, kita akhirnya mengetahui kenapa Jae-hwan sangat berkuasa dan juga menjadi dalang di balik anak-anak panti asuhan yang hilang. Hal itu terjawab ketika Hyunwoo menghubungi Jae-hwan menggunakan telepon umum, di mana dengan penuh rasa benci, Hyunwoo yang sudah lama tak berbicara dengan Jae-hwan menanyakan alasan Jae-hwan ketika dulu membunuh istri dan anaknya, dan sampai sekarang terus bertindak keji dengan mengorbankan anak-anak demi uang. Mendengar pertanyaan itu, Jae-hwan pun berkata, jika tujuan sebenarnya bukan hanya soal uang, melainkan dengan dirinya melakukan itu, maka orang-orang yang berkuasa akan berlutut memohon kepadanya, sebab dirinya mempunyai suku cadang organ tubuh yang mereka butuhkan untuk kesembuhan mereka bersama keluarganya. Mendengar itu, Hyunwoo pun tak kuasa menahan amarahnya dan berjanji, jika sebentar lagi Jae-hwan akan mendapatkan ganjaran atas semua perbuatan keji yang selama ini ia lakukan. Keesokan harinya, Sohyun yang mengetahui jika Hyunjin masih terluka, terlihat telah menunggu Hyunjin di depan rumahnya. Di mana tujuan Sohyun melakukan itu adalah bentuk perhatian ketika Hyunjin akan pergi bekerja, dan di sana, untuk pertama kalinya, Sohyun bertemu secara langsung dengan Yoonjae ketika menjemput Hyunjin. Setelah itu, Sohyun terlihat kembali merencanakan sesuatu untuk mencari tahu alasan dirinya diperlakukan tak adil oleh Jae-hwan yang merupakan ayahnya. Sebab jika itu bisa terungkap, maka Sohyun akan mengetahui nasib anak-anak di panti asuhan dulu yang tak ada informasi mengenai mereka. Sementara Hyunjin sendiri kembali mendapatkan informasi baru dari Yoonjae mengenai keterlibatan perusahaan ayahnya dari hilangnya anak-anak panti asuhan. Yaitu jika menurut Yoonjae ada sebuah rumor yang harus mereka ungkap mengenai para anak-anak panti asuhan yang sebenarnya mereka adalah anak-anak hasil inseminasi buatan yang dilakukan perusahaan Jae-hwan untuk mengambil organ mereka dan dijual kepada para penguasa. Membuat Hyunjin merasa terpercaya jika ayah angkatnya selama ini melakukan tindakan sekeji itu. Tetapi Yoonjae mengatakan
jika semua itu hanyalah rumor saja karena belum adanya bukti akan hal itu. Namun Hyunjin yang sebelumnya tak mengerti akan hilangnya anak-anak di panti asuhan, di dalam hatinya meyakini jika itu adalah sebuah kenyataan. Di mana setelah mendapatkan informasi itu, Hyunjin seolah ingin mengetahui apakah benar jika Jae-won ayah angkatnya melakukan semua itu. Untuk itu Hyunjin bersama rekannya diam-diam mencuri kamera CCTV di mobil ayahnya. Sementara Sohyun di klinik miliknya terlihat didatangi oleh ibunya Hyunjin, yang mana si ibu Hyunjin ini seolah sudah mengetahui identitas asli dari Sohyun yang dulu pernah datang ke rumahnya ketika Hyunjin asli masih ada. Tetapi datanglah Selgi yang mengajak ibunya Hyunjin ke rumahnya untuk makan-makan agar lebih akrab. Yang tak lama Hyunjin pun datang, membuat suasana semakin hangat. Tetapi hal itu seolah ingin dihindari oleh Sohyun sendiri karena dirinya merasa tak pantas mendapatkan kebahagiaan seperti itu. Hyunjin yang melihat Sohyun pergi kemudian menyusul Sohyun yang terlihat merenung di kliniknya. Namun Hyunjin kemudian mendapatkan pesan dari rekannya yang memberitahukan jika terdapat video aneh yang telah rekannya temukan di CCTV mobil milik ayahnya Hyunjin yang mereka curi tadi. Di mana ketika Hyunjin memeriksa video itu, Hyunjin mendengar jika ayahnya sedang berbicara dengan seseorang, yaitu Sohyun, yang mana ayahnya mengatakan jika Sohyun merupakan kesalahan terbesar yang pernah ia buat. Sementara di tempat Jae-won, si Lee Hyun-ji terlihat bisa melepaskan ikatan yang mengikatnya. Akan tetapi ketika dirinya akan kabur, ternyata Jae-won bersama bawahannya sudah berada di luar dan menangkap Hyun-ji kembali. Di mana kali ini Jae-won pun menyuruh bawahannya untuk mengeksekusi si Lee Hyun-ji sebagai peringatan kepada Sohyun dan juga Hyunwoo, karena sekarang dirinya sudah mengetahui tempat tinggal Sohyun dari Tae-suk. Kembali kepada Hyunjin yang mendapatkan rekaman ketika si Lee Hyun-ji didatangi oleh seseorang sebelum hilang. Di mana dari video itu Hyunjin melihat jika orang yang menemui si Lee Hyun-ji sama persis dengan orang yang hampir menabrak mobil Jae-won. Mengetahui itu adalah Sohyun, Hyunjin pun kemudian langsung pergi ke klinik Sohyun. Di mana saat dalam perjalanan Hyunjin mendapatkan panggilan dari informan kepolisian yang ia suruh untuk mencari tahu mengenai identitas Sohyun, yang mana menurut si informan itu, jika Sohyun tak pernah mengikuti pendidikan dokter hewan. Mendengar itu membuat Hyunjin semakin yakin jika Sohyun adalah orang yang terlibat dengan semua pembunuhan yang terjadi. Hingga ketika sampai di klinik, Hyunjin yang sedang mencari hal apapun yang mencurigakan, awalnya tak menemukan sesuatu yang aneh di sana. Namun ketika anjing milik Sohyun keluar dari sebuah pintu, dirinya pun langsung masuk ke pintu itu dan ketika di dalam, Hyunjin begitu terkejut ketika melihat semua yang ada di sana, dari mulai alat-alat canggih serta persenjataan milik Sohyun. Membuat amarahnya kepada Sohyun semakin besar karena merasa jika Sohyun adalah orang yang telah membunuh kekasihnya dulu. Namun ketika Hyunjin membuka sebuah laci yang terdapat pesawat kertas yang selalu ia berikan dulu kepada Sohyun saat di panti asuhan, Hyunjin pun merasa jika Sohyun tak mungkin melakukan semua itu. Membuatnya ragu untuk memberitahukan Hyunjin mengenai identitas asli Sohyun sebagai sang pembunuh bayaran. Dan tak lama Sohyun pun datang, di mana dengan penuh tanda tanya, Hyunjin langsung bertanya mengenai hal yang selalu dilakukan oleh Sohyun selama ini, serta bertanya apakah Sohyun adalah orang yang telah membunuh kekasihnya dulu. Tetapi sebelum Sohyun menjawab semua itu, ternyata di luar Tae-suk bersama reng-rengannya datang dan sedang menyiksa Selgi. Sohyun yang melihat itu berusaha menolong Selgi terlebih dahulu dan meminta kepada Hyunjin untuk membawa Selgi ke tempat aman, sementara dirinya akan menghadapi Tae-suk bersama reng-rengannya. Hingga tak lama suara sirine polisi terdengar, membuat Tae-suk kabur yang padahal suara itu dibunyikan oleh Philips. Tetapi setelah itu Sohyun hanya melihat Hyunjin lalu pergi dari sana tanpa sepatah kata pun. Hyunjin sendiri kemudian membawa Selgi ke rumah sakit, yang dimana di sana Selgi pun akhirnya menceritakan apa yang ia tahu mengenai Sohyun serta orang yang telah membunuh kekasihnya Hyunjin. Menurut Selgi, jika Sohyun sebenarnya bukanlah orang yang jahat dan selalu mau berkorban demi orang yang ia sayangi. Serta Selgi pun menceritakan jika orang yang telah membunuh kekasihnya Hyunjin bukanlah Sohyun, melainkan orang lain. Sedangkan Sohyun sendiri saat itu malah menyelamatkannya. Mengetahui kebenaran itu membuat Hyunjin menyesal telah menuduh Sohyun sebagai pembunuh kekasihnya.
Hingga tak lama rekannya mengabari jika dirinya telah menemukan si Ece Yunji. Namun naas, si Ece telah meninggal. Di mana Hyunjin yang merasa jika Yunji adalah satu-satunya saksi sangat terpukul mendengar hal itu. Hingga setelah membawa jasad Yunji ke ruangan autopsi, sang dokter pun berkata, jika di dalam tubuh Yunji ada sebuah USB yang sengaja ditaruh oleh Yunji sendiri. Di mana di sana, USB itu adalah sebuah rekaman pembicaraan Jae-won bersama Tae-suk mengenai para anak-anak yang mereka ambil organnya untuk para penguasa. Mendapatkan bukti itu, Hyunjin kemudian mengumpulkan semua tim investigasi untuk menjabarkan kasus yang mereka tangani saat ini. Di mana dengan semua bukti yang ada, jika pembunuhan berantai yang terjadi dilakukan oleh Hyunwoo yang menyuruh seseorang untuk melakukannya. Di mana Hyunwoo melakukan itu sebagai bentuk balas dendam kepada Jae-won yang dulu telah membunuh keluarganya. Walaupun anehnya, Hyunjin di sana tak mengatakan kepada rekan-rekannya jika orang yang disuruh Hyunwoo adalah So-hyun. Tetapi walaupun sudah menemukan bukti kuat serta informasi mengenai semua itu, Hyunjin mengatakan jika mereka belum bisa menangkap Jae-won sekarang karena pengaruh besar yang dimilikinya. Sementara So-hyun kini terlihat sudah berada di rumah sakit tempat Jae-won melakukan inseminasi. Di sana dirinya kemudian bertemu dengan seorang dokter yang bertugas menjaga semua itu. Dan ketika So-hyun berkata jika dirinya adalah orang suruhan Jae-won, si dokter itu malah bercerita mengenai kegilaan yang dilakukan Jae-won, yaitu membuat anak-anak dari inseminasi buatan para penguasa. Tujuannya untuk mengambil organ tubuh mereka sebagai cadangan jika para penguasa itu membutuhkannya. Mendengar itu membuat So-hyun mengerti jika anak-anak panti asuhan termasuk dirinya adalah hasil inseminasi yang dilakukan oleh Jae-won untuk diambil organ tubuhnya. Membuat So-hyun marah kemudian menghubungi Jae-won jika dirinya akan melakukan sesuatu yang akan disesali oleh Jae-won. Di mana ternyata So-hyun langsung meledakkan tempat itu, membuat Jae-won terkejut sebab tak menyangka jika So-hyun melakukan itu. So-hyun yang sekarang mengetahui ada anak-anak lain yang akan diambil organnya kemudian mengikuti bawahan Jae-won ke suatu tempat. Di mana di sana So-hyun kemudian melumpuhkan bawahan Jae-won untuk menyelamatkan anak-anak yang berada di sana. Sementara pada akhirnya, tim investigasi berhasil menemukan bukti jika So-hyun adalah sang pembunuh bayaran yang disewa oleh Hyunwoo. Membuat Hyunjin tak bisa lagi menutupinya dan kemudian menerima jika sekarang tempat So-hyun digeledah serta So-hyun menjadi orang yang paling dicari. Lalu Hyunjin mendapatkan sebuah pesan dari So-hyun yaitu sebuah lokasi, dan ketika datang ke tempat itu, ternyata So-hyun ingin menitipkan anak-anak yang ia selamatkan dari bawahan Jae-won. Di sana So-hyun yang seolah ingin mengucapkan salam perpisahan, kemudian menghubungi Hyunjin yang meminta Hyunjin untuk menjaga anak-anak itu dan juga Seulgi. Hyunjin yang sangat khawatir terhadap So-hyun, kemudian meminta kepada So-hyun untuk berhenti melakukan semuanya dan meminta So-hyun untuk percaya kepadanya yang akan memberikan hukuman kepada Jae-won. Tetapi So-hyun tak menjawab hal itu dan langsung pergi ketika petugas polisi berdatangan ke sana. Philips yang sudah mengetahui jika So-hyun sedang menjadi incaran semua petugas polisi dan juga kejaksaan, menyarankan So-hyun untuk segera pergi meninggalkan Korea dan tak lagi terlibat dengan semua urusan yang ada. Namun, So-hyun malah meminta Philips untuk menunggu, karena dirinya akan melakukan sesuatu terlebih dahulu. Philips yang mengerti dengan tujuan So-hyun, kemudian memberikan semua mobil dan ponsel baru untuk dipakai So-hyun menjalankan misi terakhirnya. Sementara di tempatnya, ternyata dengan semua pengaruh yang Jae-won miliki, dirinya langsung didatangi oleh mantan ketua jaksa yang mewanti-wanti Jae-won jika tim investigasi yang dipimpin oleh Hyunjin anaknya telah menemukan bukti kuat yang bisa menahan Jae-won. Tetapi walaupun dengan semua bukti itu, si mantan ketua jaksa ini mengatakan jika Jae-won takkan bisa dihukum untuk ditahan karena bukti itu masih belum cukup, dan menyuruh Jae-won untuk menghilangkan bukti-bukti serta melenyapkan anak-anak yang sekarang diawasi oleh Hyunjin jika ingin masalah ini cepat beres. Untuk itu Jae-won menyuruh Tae-suk untuk segera bertindak serta menghubungi si manajer rumah sakit agar segera menghilangkan bukti. Hingga ketika si manajer ini masuk ke dalam mobil miliknya, ternyata dirinya sudah ditunggu oleh Hyunwoo untuk dihabisi. Sebab kini So-hyun sudah tak mau lagi melakukan hal itu. Tetapi karena Hyunwoo tak profesional, tindakannya membunuh si manajer rumah sakit membuatnya bisa dilacak oleh kepolisian. Sedangkan Hyunjin sendiri bersama Yoonjae langsung datang ke tempat Jae-won untuk menangkapnya.
Di mana dengan sangat adigungnya, Jae-wan pun menuruti keinginan Hyun-jin yang ingin menangkapnya. Tentu saja hal itu dilakukan karena dirinya sangat yakin akan bisa keluar dengan mudah. Sebab ketika Hyun-jin melakukan interogasi, Jae-wan tak menjawab apapun yang dituduhkan padanya, walaupun bukti kuat sudah diperlihatkan oleh Hyun-jin. Sedangkan So-hyun sendiri terlihat kembali datang ke tempat Hyun-woo untuk mengabarkan jika Jae-wan telah ditangkap oleh Hyun-jin. Untuk itu So-hyun meminta kepada Hyun-woo agar berhenti dan membantu Hyun-jin untuk bisa membuat Jae-wan dihukum dengan sangat berat. Tetapi Hyun-woo mengatakan jika apa yang dilakukan Hyun-jin tak akan cukup untuk bisa menghukum Jae-wan. Sebab dengan pengaruh serta koneksi yang dimiliki oleh Jae-wan, dirinya akan langsung bebas dari semua tuduhan. Sebab petugas polisi tak mengetahui orang-orang yang terlibat adalah orang-orang berkuasa. Hingga tak lama, polisi pun berdatangan ke sana untuk menangkap Hyun-woo. Hyun-woo yang tak mau So-hyun tertangkap, kemudian mengorbankan dirinya agar So-hyun bisa kabur dari sana. So-hyun yang merasa jika tugas terakhirnya adalah melenyapkan si bejat Jae-wan, kemudian mendatangi Seulgi terlebih dahulu untuk mengucapkan perpisahan walaupun hanya lewat panggilan telepon. Di mana So-hyun meminta kepada Seulgi untuk selalu makan makanan sehat dan tak lagi mengabaikan kesehatannya. Seulgi yang mendengarnya dan bisa menangis dan meminta kepada So-hyun agar So-hyun bisa kembali menjadi dokter hewan di tempatnya. Sementara di ruangan interogasi, Hyun-jin yang sudah mengetahui jika tujuan Hyun-woo melakukan pembunuhan berantai untuk balas dendam kepada Jae-wan, terlihat memberikan foto keluarga Hyun-woo. Dan ketika Hyun-jin akan pergi bersama Hyun-jae, Hyun-woo berpesan untuk memberikan waktu agar bisa berbicara dengan Jae-wan. Dan hal itu seolah diiyakan oleh Hyun-jae. Di mana setelah itu Hyun-jin yang baru pulang ke rumah, terlihat sudah ditunggu oleh Seulgi yang tengah menangis karena khawatir kepada So-hyun. Seulgi sambil menangis memohon kepada Hyun-jin untuk dapat membuat So-hyun kembali, dan jika itu tak bisa dilakukan, maka Seulgi memohon agar setidaknya So-hyun bisa terus hidup, karena menurut Seulgi, So-hyun selama ini selalu hidup tanpa menerima kasih sayang. Hyun-jin yang mendengarnya terlihat tak bisa menjawab permintaan Seulgi, sebab kini So-hyun adalah orang yang paling dicari. Keesokan harinya, apa yang dikatakan oleh Hyun-woo mengenai Jae-wan yang tak akan bisa dihukum ternyata terbukti. Sebab Kejaksaan Agung langsung menolak semua tuduhan serta bukti-bukti yang dikumpulkan tim investigasi yang dipimpin oleh Hyun-jin. Hyun-jae yang merasa kesal, kemudian membawa Hyun-woo untuk bertemu dengan Jae-wan yang akan bebas didampingi oleh Jaksa Agung sendiri. Ternyata Hyun-woo langsung berusaha ngerakap Jae-wan, walaupun hal itu langsung digagalkan oleh orang di sana. Tetapi Hyun-jae melakukan itu setidaknya untuk sedikit memancing amarah Jae-wan. Setelah bebas dengan sangat pika Iji-dun, Jae-wan pun langsung memerintahkan Tae-suk untuk segera menculik anak-anak panti yang sekarang sedang diawasi oleh tim investigasi. Untung saja hal itu seolah sudah diketahui oleh So-hyun, di mana dirinya bersama Philips langsung menyelamatkan anak-anak yang akan dibawa oleh bawahan Jae-wan. Hingga sedikit kejar-kejaran terjadi ketika Hyun-jin datang saat So-hyun berusaha menyelamatkan anak-anak panti. Tetapi ketika merasa jika anak-anak itu sudah kembali aman, Hyun-jin pun langsung pergi untuk memburu Jae-wan. Di mana di kediamannya, walaupun penjaga yang menjaga Jae-wan sangatlah banyak, tetapi dengan mudah So-hyun berhasil melumpuhkan satu persatu. Hingga tersisa Tae-suk sang pengawal andalan dari Jae-wan, di mana So-hyun yang sudah terlihat kelelahan hampir bisa dibunuh oleh Tae-suk, tetapi Philips datang yang mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan So-hyun dari tembakan Tae-suk. Melihat Philips terbunuh dengan penuh amarah, So-hyun pun kembali menerjang Tae-suk, hingga terjadilah adu jotos antara mereka berdua. Walaupun pada akhirnya Tae-suk bisa dilumpuhkan oleh So-hyun. Dan kini tinggal tersisa Jae-wan sendiri yang dengan mudah So-hyun berhasil menembak Jae-wan, membuat Jae-wan yang awalnya sangat adigung kini buru hantu. Si Jae-wan memohon ampun kepada So-hyun, bahkan berjanji akan memberikan semua kekayaan serta menganggap So-hyun sebagai anak kandungnya. Tetapi So-hyun yang sudah muak dengan semua itu kembali menembak kaki Jae-wan, membuat Jae-wan memohon ampun kepada So-hyun. Hingga tak lama datanglah Hyun-jin ke sana yang meminta So-hyun untuk berhenti dan mengakhiri semua ini. Tapi tanpa diduga, Tae-suk ternyata masih bisa hudang serta berusaha menembak So-hyun. Untung saja hal itu dilihat oleh Hyun-jin, hingga Hyun-jin pun dengan terpaksa menembak Tae-suk.
Setelah itu datanglah tim khusus kepolisian dengan senjata lengkap yang langsung menodongkan senjata mereka ke arah So-hyun. Melihat itu, Hyun-jin yang tak mau kehilangan sosok pengisi hatinya saat ini yaitu So-hyun, berusaha memujuk So-hyun untuk berhenti dan menyerahkan semuanya kepadanya. So-hyun yang melihat kesungguhan Hyun-jin awalnya berniat menuruti perkataan Hyun-jin. Akan tetapi ketika melihat senyum iblis dari Jae-hwan, So-hyun pun tanpa ragu langsung mendor kepala Jae-hwan, membuat Jae-hwan seketika innalillahi. Hingga karena itu tim gabungan polisi langsung memberondong So-hyun dan hal itu dilihat langsung oleh Hyun-jin. Hingga pada akhirnya So-hyun pun meninggal, membuat Hyun-jin tak kuasa menahan air matanya karena harus kehilangan orang yang ia cintai di depan matanya. Singkat cerita, atas tindakan heroik So-hyun melenyapkan Jae-hwan, kini orang-orang berkuasa yang terlibat penjualan langsung ditahan satu persatu oleh Yoon-jae. Hyun-woo sendiri kemudian memberikan semua kesaksian yang ia ketahui mengenai kejahatan itu, serta memberikan informasi jika Seulgi ternyata adalah anak hasil dari inseminasi seperti So-hyun dan juga Hyun-jin. Sedangkan Hyun-jin sendiri kini menjalani hidupnya bersama Seulgi dan juga anjing milik So-hyun. Di mana di sana sambil tersenyum Hyun-jin membayangkan So-hyun yang telah menyelamatkan anak-anak dari kejahatan, serta membayangkan jika dirinya bersama So-hyun terlahir normal, maka pada akhirnya mereka berdua akan hidup bahagia sebagai sepasang kekasih. 꼭 지켜주세요.